Cerita dimulai ketika seorang cowok tiba-tiba ditawarin kekuatan sihir yang gede sama seorang cewek. Ya siapa yang nggak mau kan ya? Tiba-tiba tuh cowok kebangun deh di sebuah party. Tapi dia bingung banget, kok gue ada di sini sih? Padahal barusan kan dia lagi minum-minum habis pulang kerja. Pas lihat kaca tuh cowok tambah kaget lah karena tiba-tiba jadi bocil. Sampai teriak-teriak tuh dia saking terkejutnya. Begitu dijelasin sama mate-nya, ternyata ini tuh lagi perayaan syukuran adik perempuannya gitu. Liam bingung banget deh. Paling ini mimpi doang kan? Betin Liam. Tapi pas bangun tidur, taunya ini tuh nyata banget. Dari hasil observasinya, si Liam ini adalah anak kelima dari bangsawan Hamilton. Begitu Liam ke balkon, halaman rumahnya luas banget tuh. Semua tanah yang kelihatan di sini tuh punya keluarga Hamilton, bejir. Sasuga privilege bangsawan. Terus Liam ketemu Bruno tuh, anak keempat Hamilton. Bruno seneng banget sama kelahiran adik perempuannya. Karena katanya adiknya tuh bisa nyelamatin keluarga ini dari kebangkrutan. Ya, kalau cewek kan pastinya nyari suami dari keluarga mapan ya. Tapi tetap aja, ayah dan Albrecht anak pertama pengen banget keluarga Hamilton ini bisa sukses lagi. Soalnya titel bangsawan tuh bisa dicopot. Mereka harus punya prestasi tiap 3 generasi. Dan kalau gagal ya, statusnya bakalan direset deh. Nah, sayangnya papa mereka ini tuh generasi ketiga. Nasib amat ya, Lian malah reinkarnasi keluarga di ujung tanduk gini. Tapi Bruno udah ngerencanain buat hidup mandiri nantinya. Kebetulan guru mereka datang tuh. Dan pelajaran hari ini adalah sihir. Liam seneng banget tuh dengar kata sihir. Tapi sama Bruno dibilangin tuh buat jangan ngarep ketinggian. Soalnya di dunia ini orang yang bisa sihir langka banget. Mereka tuh cuma belajar konsep dasarnya doang. Selesai kelas, Liam langsung minta dianterin ke perpus pribadi Hamilton. Di situ dia nemu buku sihir banyak banget. Tapi dia mau nyobain belajar dari sihir api dulu. Liam mulai ngepraktekin step-step dari buku sihir tuh. Berhasil dong. Anjay, uga nih Liam. Liam langsung minta izin ke papanya tuh. Biar bisa bawa buku sihir keluar dari perpus. Si papa mah oke-oke aja. Malah kelihatan kayak nggak peduli gitu. Tapi Liam sih bomat ya, yang penting dia bisa belajar sihir. Besoknya Liam langsung nyobain praktek lagi. Dan berhasil ngeluarin sihir ofensif pertamanya. Malahan Liam ngerasa kalau dia tuh bisa ngelakuin itu tanpa buku sihir tuh. Sebulan kemudian, Liam bisa ngeluarin sihir tanpa buku. Bruno aja sampai kaget tuh. Dan langsung ngecek-ngecekin buku sihirnya Liam. Ngirain kalau ada cheatnya gitu. Padahal isinya mah kayak buku sihir biasa aja, anjir. Dan pas Bruno cobain, cuma dapat hikmahnya doang tuh. Bruno jadi kagum sama Liam. Normalnya orang belajar sihir tuh perlu setahun, cuy. Sedangkan Liam cuma sebulan doang. Wah, ini udah pasti bakat bawaan Liam nih. Kata Bruno, selama bisa sihir pasti karirnya Liam bakalan lancar deh. Tapi Liam harus hati-hati juga sama kakaknya, si Albrecht. Wah, emang kenapa bang? Setelah nguasain semua sihir api pemula, Liam mau lanjut ke sihir es. Tiba-tiba disamperin papanya. Jam scare bejir. Papanya nyidak Liam dan nanya-nanyain soal sihirnya Liam gitu. Ya udah deh, Liam tunjukin macam-macam sihir apinya. Wah, papanya langsung bangga banget dong. Anaknya ini bisa pakai sihir tanpa buku pula. Baru ini Liam ngeliat si papa senyum lebar. Papanya juga langsung ngasih privilege ke Liam. Kalau ada buku sihir yang dimau, pasti langsung dibeliin tuh. Anjay, gitu dong, Pak. Tiba-tiba papanya dapat info ada seseorang yang masuk ke wilayahnya. Langsung tuh dia ngarahin prajuritnya. Liam sih nggak ngerti beginian ya. Dia mau lanjut belajar aja deh. Liam malah ketemu orang nggak dikenal itu dong. Mana orangnya pasrah banget lagi. Orang itu nyuruh Liam buat nangkep dia. Liam mah nggak ngurus begituan kali bang. Chill aja lah. Si abang terus salpok tuh sama buku sihir yang dibawa Liam. Dan langsung ngajarin Liam macam-macam gitu. Bahkan dia ngebeberin trik biar bisa pakai sihir dengan efisien. Taunya si abang ini tuh bisa pakai 5 sihir sekaligus, bejrot. Liam auto minta ajarin lah. Abangnya juga tertarik nih karena Liam gak kayak bangsawan yang lain. Ya iyalah, kan aslinya orang biasa cuy. Liam pun disuruh gambar bulat dan kotak gitu. Anjay.
Anjay, dia bagus banget ngebagi fokusnya gitu. Ini mah Liam emang udah berbakat. Si abang pun nyuruh hal yang sama tapi pakai sihir. Jadi Liam coba tuh. Dia mau pakai flame cutter di kanan dan bola api di kiri. Ternyata bisa dong. Si abang aja sampai terkaget-kaget tuh. Ya iyalah, ternyata yang bisa pakai nih teknik cuma satu di antara sejuta orang, bejrot. Liam lanjut pakai 3 sihir sekaligus. Bisa sih, tapi cuma bentar doang. Kata si abang mah emang wajar kayak gitu. Apalagi Liam juga masih bocil kan. Buat durasi itu tergantung sama mananya Liam juga. Tapi buat hitungan pemula mah Liam udah oke banget cuy. Si abang pun mulai nulis-nulis di tanah. Dilihat-lihat sih kayak bilangan prima gitu. Nah, teknik sihir tadi cuma bisa dipakai dengan jumlah bilangan prima. Awalnya pasti oke-oke aja tuh. Tapi pas udah keempat, Liam bakalan kesusahan. Tapi dengan pengalaman pas stage 4, Liam bakalan santuy tuh buat ngelewatin stage 6. Si abang bisa ngajarin banyak karena dia sendiri tuh udah sampai stage 13 anjay. Si abang baik banget deh. Udah pintar, ngasih hadiah cincin Magicpedia gitu. Begitu Liam pakai, dia bisa ngeliat kumpulan sihir di dalamnya. Jadi ya nggak perlu bawa-bawa buku lagi, anjir. Liam langsung pengen nyobain sihir angin tuh. Tiba-tiba si abang ngilang dong. Ternyata mate-nya Liam datang buat ngasih tahu jangan berkeliaran. Karena katanya ada penyusup gitu di wilayah mereka. Si mate juga ngasih buku sihir dari Hamilton. Ternyata sihir summon, jir. Lumayan banget lah ini mah. Begitu mate-nya balik, si abang muncul lagi dong. Taunya dia tuh tadi cuma pakai sihir invisible doang. Karena si abang buru-buru, jadi dia bakalan ngajarin satu hal terakhir. Liam disuruh ngucapin mantra yang ada di buku sambil pakai cincinnya. Begitu salamander keluar, dia langsung masuk ke tuh cincin. Nah, begitulah cara pakai nih cincin. Liam bisa ngetransfer hafalan dari buku ke cincin. Anjay, si abang ini baik banget sih. Padahal ini cincin milik pribadi loh. Dan udah berisi 100 buku sihir. Liam terus lanjut ngesummon macam-macam makhluk dan memasukin ke cincin itu deh. Tiba-tiba si abang hilang lagi sambil ninggalin pesan gitu. Ih, cem setan aja sih lo bang. Tapi Liam seneng banget sih. Mulai sekarang, dia nganggap abang itu sebagai sensei pertamanya. Sebulan kemudian, Liam udah bisa bikin barang-barang berguna pakai sihirnya. Nah, kali ini dia bikin arang putih. Bruno salpok dong sama hasil karyanya Liam yang cakep banget itu. Malah sampai ada stok kristal Ekro juga. Biar Liam gak kehabisan mana, Liam bikin tuh kristal dari sihirnya sendiri. Jir, praktis banget ya. Bruno jadi nyantai deh. Dia yakin adiknya ini tuh bakalan bisa mandiri. Soalnya bentar lagi Bruno tuh udah mau nikah. Lah buset, masih bocil anjir. Walaupun Bruno dapet cewek dari keluarga bangsawan rendah, tapi Bruno bakalan bisa bebas di sana. Bruno pun ngebahas sejarah keluarga Hamilton. Dulu pas Liam lahir, papanya kecewa banget. Karena papanya expect bakalan dapet anak cewek buat dinikahin sama bangsawan tinggi gitu. Tapi yang brojol malah lanang. Karena cemas sama status bangsawan keluarga, jadi papanya nekat ngirim 1000 prajurit buat ngalahin monster yang disegel. Maksudnya ya biar dia tuh dapat prestasi gitu. Taunya gagal bejir. Udah kalah. Hampir gak bisa nyegel monsternya lagi pula. Terus 90% prajurit juga meninggoy. Ya, Hamilton sama Albrecht masih mau ngejaga status bangsawan keluarga ini sih. Tapi Bruno mah realistis aja. Jadi dia ngenasihatin Liam biar mulai ngerencanain masa depannya juga. Liam langsung tahu tuh harus apa. Yaitu ngejual hasil karyanya ini. Ya dapetnya lumayan sih. Hasilnya bisa lah buat hidup mandiri. Tapi tiba-tiba dia lapar anjir. Jadilah Liam mampir dulu ke kedai ramen. Pas Liam perhatiin, permian tuh emang populer banget di kota ini. Liam jadi punya ide tuh. Liam langsung mampir ke dapur. Dan nyuruh mate-nya buat nyoba bikin mie instan bikinannya. Cuma dituang air panas aja langsung jadi deh. Kata mereka mie ini juga enak banget dong. Soalnya gak perlu bumbu tambahan pun udah ada rasanya bejil. Bahkan chef keluarga Hamilton pun approve. Kalau makanan ini tuh benar-benar praktis banget. Pas chef nanya namanya apaan, Liam menjawab itu ramen instan. Yeay, klasik bener sih dek. Tapi Liam bangga banget sih sama hasil penemuannya. Pasti laku keras nih, pikirnya. Terus pas Liam mau coba jual, ditolak dong bejil. Karena katanya Liam tuh anak kelima Hamilton.
Dan yang boleh berbisnis tuh cuma Albrecht, anak pertama doang. Idih, Liam mah mana tahu ada aturan cem gitu. Taunya yang ngejaga Liam biar nggak bisa dagang tuh Albrecht, jir. Waduh, dia pasti udah mulai ngerasa kesaing tuh. Liam langsung putar otak lagi tuh gimana caranya bisa dapat duit sendiri. Ya kali minta bokap, bejil. Gak bakalan dikasih lah. Kalau nunggu dewasa juga kelamaan. Tapi bisa aja sih kalau Liam ngejual di luar wilayah Hamilton. Nah kan, Liam jadi punya ide nih. Liam langsung masukin barang dagangannya ke item box. Nah setelah itu Liam mau nyobain sihir lain, yaitu sihir kontrak. Sihir ini tuh aslinya sihir summon, yang biasa dipakai buat ngesummon roh dengan kontrak gitu. Tapi Liam mau nyoba hal abnormal. Jadi yang dia summon adalah dirinya sendiri, bejil. Anjay, Liamnya jadi ada dua dong. Mereka sama-sama punya kesadaran dan tahu mana yang asli. Dan begini, si cloningan tuh bisa keluar wilayah Hamilton dan ngejualin hasil karyanya Liam deh. Bejil, cerdas banget sih lu, Liam. Beberapa hari kemudian, cloningan langsung setoran dan dapetnya banyak banget dong. Item box ini juga fungsional banget, jir. Udah cem Google Drive aja. Jadi Liam yang asli itu ngeproduksi barang. Dan Liam cloningan ngejualin barang-barangnya. Anjay, enak banget sih, jir. Di pagi yang cerah ini, Liam sama cloningannya lagi latihan sihir tuh. Mayan lah, sekarang Liam udah jago ngontrolnya. Tiba-tiba Albrecht muncul. Albrecht tanpa pakai babi bu langsung nanyain tuh tujuan Liam apaan. Waduh, pasti Albrecht seujon sama Liam nih. Dikiranya mau ngerebut tahta kali ya. Jadi ya Liam jawab jujur aja deh. Kalau dia tuh mau hidup bebas. Makanya lagi berusaha ngasah skill biar bisa hidup mandiri. Ngedengar itu, Albrecht langsung mau ngenalin Liam ke Guild Hunter. Yo kata, Liam gak dimarahin. Liam langsung ke Guild Hunter yang di kota tuh. Dan Hunter di sini tuh kerjaannya ngeburu binatang buas dan monster-monster gitu. Begitu Liam masuk, langsung diliatin dong. Mana banyak yang ngatain buah. Bocil ngapain kesini, kata mereka. Liam sih bomat aja ya dan langsung nyamperin Guildmasternya aja. Taunya si Guildmaster tuh udah tahu tentang Liam yang mau kesini. Dia langsung to the point aja tuh ngasih Liam ujian. Si Master pengen lihat sihirnya Liam. Bahkan dia juga ngasih waktu tambahan kalau Liam mau ngerapal mantra dulu. Nggak perlu pakai mantra, keles. Tapi karena Liam sekarang lagi pakai cloningannya, jadi Liam nggak bisa pakai kekuatan penuh deh. Tapi ya tetap aja, Liam langsung nyerang Guildmaster tanpa ampun. Nah loh, Guildmaster sama Hunter-Hunter lain langsung kaget kan sekarang. Kemampuan Liam pun diakui sama Guildmaster dan langsung dapet lisensi rank B deh. Tiba-tiba Liam disamperin sama cewek cakep tuh. Namanya Asuna. Dia ngajakin Liam buat bikin party sama dia. Liamnya juga langsung setuju aja. Mereka langsung ke hutan deh. Tapi Liam bingung karena mereka nggak ambil misi. Kata Asuna yang bisa ngambil misi berburu tuh cuma rank A ke atas aja. Sedangkan yang rank B ke bawah ya mandiri aja gitu. Panjang umur deh langsung nemu bontiannya tuh. Tapi jumlahnya banyak banget, jir. Ya, Liam mah santai aja. Dan minta Asuna buat siap-siap backup. Liam langsung ngeluarin Genome. Buat jadi gigitannya serigala-serigala itu. Pas Genomenya ngebengkak, mereka jadi nggak bisa gerak deh. Saat itulah Asuna langsung beraksi. Anjay, boleh lah. Hasil pertama mereka langsung 42 ekor loh. Guildmaster yang kagum langsung nge-approve mereka deh dan ngasih misi khusus. Selama perjalanan, Asuna seneng banget. Soalnya baru pertama kali nih dia dapat misi khusus. Jadi, misi mereka adalah ngebasmi cacing raksasa yang nutupin jalan. Soalnya bentar lagi bakalan ada orang penting yang lewat situ. Ternyata tuh monster punya batu sihir di badannya dong. Jadi dia lebih kuat daripada hewan buas biasa. Dan bener aja, Liam sama Asuna babak belur ngadepinnya. Asuna udah nyerang brutal tapi tuh cacing keras banget, jir. Bahkan semua sihir Liam juga gak ada yang mempan. Aduh, Asuna langsung sedih deh. Dikasih kesempatan emas gini tapi ternyata mereka gak sanggup. Coba aja deh meteor yang ngejatuhin tuh cacing, kata Asuna Asbun. Liamnya malah jadi punya ide tuh. Asuna terus disuruh mancing tuh cacing. Dan Liam ngeluarin batu besar dari item boxnya. Duar, beneran deh jadi kayak meteor jatuh. Pulang-pulang, mereka langsung setoran 2 ekor cacing sekaligus deh. Guildmaster bener-bener kagum banget tuh. Jadilah bayaran mereka dinaikin 5 kali lipat. Anjay, asik lah cuan nih.
Beberapa hari kemudian, orang penting itu pun datang. Albrecht juga hadir tuh sambil nyemangatin Liam biar kerja keras terus. Dari first impression-nya, Asuna ngeliat kalau Albrecht itu kayak sengak banget ke Liam. Ya, Liam mah bisa ngerti sih. Bagi anak pertama kayak Albrecht, pasti adik-adiknya tuh cuma dianggap beban doang. Jadi dia nggak mau banyak bacot deh. Begitu orang pentingnya turun dari kereta kuda, tiba-tiba bapaknya tuh malah ngelirik ke Liam dong. Wadaw. Dan benar aja, tahu-tahu Liam dipanggil ke ruangan bapak tadi, anjir. Bapak ini bernama James Stanley. James nanya tuh ke Liam tentang Raymond. Lah, Liam aja nggak kenal. Siapa tuh Raymond? Taunya Raymond tuh nama gurunya Liam. Si abang sus kemarin itu. James bisa tahu karena ada cincinnya Raymond di jari Liam. Malahan Liam difitnah udah ngebunuh Raymond buat ngambil paksa cincin itu. Buset dah, mana bisa bocil kayak gitu, Pak. Liam langsung ceritain deh asal mulanya. Jamesnya malah ngakak kenceng. Gak nyangka kalau kelakuan Raymond bakalan kayak gitu. Buat ngebuktiin perkataan Liam, James nyuruh Liam buat nyerang ajudannya dengan kekuatan penuh. Ya, kalau kayak gitu sih Liam harus pakai mantra ya. Anjay, lumayan lah. Kalau pakai mantra bisa nembakin 11 biji loh. Shield ajudannya juga langsung pecah tuh. James benar-benar terpukau tuh sama performnya Liam. Level Liam udah bukan pemula lagi nih mah. Tapi James juga ngerti kalau Liam berusaha keras demi kebebasan masa depannya. Tahu-tahu Liam dinobatkan sebagai kesatria dong sama James. Ya Liam gak harus gimana-gimana sih. Ini cuma titel aja biar Liam gak digangguin sama saudara-saudaranya. Walaupun tetap aja ya, pasti Hamilton shock. Nah, sekarang James kepo nih sama kenakalannya Raymond. Jadi dia minta di-spill-spill gitu. Taunya baru-baru ini Liam habis dikerjain tuh sama Raymond. Pas Liam lagi latihan item boxnya dengan nyedot semua air di danau, taunya ada duit, debu emas 100 kilo dan surat dari Raymond yang nyangkut. Suratnya sih bisa diambil ya. Dan isinya kurang lebih kayak gini. Raymond udah nyiapin debu emas 100 kilo sebagai hadiah kelulusan buat Liam. Tapi di balik jumlah itu ada puzzle yang harus Liam pecahin. James pun langsung ngeh kalau debu emas tuh cuma pengecoh aja. Dan hadiah kelulusan yang sebenarnya tuh ada di deket Liam, tapi nggak kelihatan aja. Nah, itulah yang sekarang jadi PR-nya Liam. Liam pun nyoba lagi. Abis nyerap semua air di danau, Liam ngecekin ada apaan tuh di dasar danau itu. Tapi nggak ada apa-apa, anjir. Nah, pas Liam ngeluarin semua debu emasnya, tuh emas ngebentuk lingkaran sihir dan ngebuka pintu rahasia gitu. Walah, ternyata ini toh. Di dalamnya ada surat dan buku sihir. Raymond nyelamatin Liam karena udah lulus ujian ini. Dan hadiahnya adalah buku sihir yang belum bisa Raymond kuasai, yaitu Seed Another World. Liam jadi ngerasa tertantang dong. Tapi ternyata nih sihir emang susah, anjir. Setelah berhari-hari, akhirnya Liam berhasil juga deh. Bentuknya kayak pintu doang sih. Dan begitu Liam masuk, cuma kayak ruangan kosong gitu. Begitu dibaca lagi, ternyata sihir ini tuh emang bikin dunia lain gitu. Untuk ukurannya disesuaikan sama kekuatan penyihir. Dan kalau udah menguasai sihir ini, Liam bisa naruh semua barang yang dia mau. Ya, mirip-mirip item box lah. Tapi ini versi advance. Jadi makhluk hidup tuh juga bisa masuk. Bahkan Liam juga bisa bikin desa atau istana di sini. Anjay, bikin isekai versi light gak sih? Sebulan kemudian, Liam sama Asuna lagi ngadepin kodok raksasa tuh. Liam coba nyerang pakai salamander, tapi nggak mempan, jir. Malah si kodok kayak mau meledak gitu. Liam langsung narik Asuna tuh buat masuk ke Netherworld. Untung aja Liam gercep. Kalau kena serangan si kodok udah pasti mokat, bejil. Nah, karena kodoknya udah lemas, jadi mereka bisa beresin deh. Guildmaster kaget banget tuh ngeliat batu sihir kodok raksasa. Udah gitu Guildmaster cuma muji Liam doang lagi dan ngelupain Asuna. Ya, Asuna juga sadar diri sih kalau dia tuh harus lebih try hard lagi biar bisa seimbang sama Liam. Guildmasternya malah nyaranin mereka buat jalin kontrak familiar aja. Ya, mirip kayak kontrak sama monster. Tapi kalau sesama manusia, si familiar tuh bisa dapetin keuntungan dari majikannya. Minusnya, Asuna tuh nggak bisa nentang perintahnya Liam. Tapi karena ngeliat lebih banyak plusnya, Asuna langsung pengen bikin kontrak sama Liam. Mana dia percaya banget lagi kalau Liam tuh nggak bakalan macem-macem. Tapi walaupun Liam nakal pun dia nggak masalah katanya. Ya elah, malah Yeping sendiri nih anak. Orang-orang langsung pada kepo tuh sama ritual familiarnya.
Dibantu sama Guildmaster, mereka pun bikin kontrak familiar. Tanda jadinya adalah tangan Liam dicium sama Asuna. Kiu kiu. Asuna langsung dapat skill unik, Bejil. Asuna jadi bisa gerak cepet banget gitu. Anjay, yang bisa si Raja Langkah. Nah ini malah dapat skill unik, Bejil. Wah, Liam jadi penasaran nih sama sihir kontrak tadi. Asuna terus langsung ngebawa Liam ke rumahnya Jody. Jadi ini adalah hunter veteran yang sering bantuin Asuna dulu. Nah, jadi juga bersedia tuh buat jadi subjek penelitiannya Liam. Jadi mereka langsung aja deh bikin kontrak familiar lagi. Taunya jadi langsung balik muda lagi, Bejil. Orang-orang kaget banget lah sama buffnya Liam yang gak kaleng-kaleng itu. Pas ditanyain skill uniknya, jadi malah ngacir, anjir. Dan balik-balik bawa makanan gitu. Terus pas jadi ngasih ke orang yang sakit, langsung sembuh, bejrot. Taunya skill unik jadi tuh bisa nge-heal pakai masakannya. Waduh, OP banget ini mah, anjir. Beberapa hari kemudian, Liam dipanggil sama James. Dia ngabarin kalau Princess Scarlet, si putri pertama kerajaan tuh mau datang ke sini. Gara-garanya kabar prestasi Liam yang udah nyebar banget. Ya gimana? Ada bocil 12 tahun yang bisa nyelesain misi rank A. Terus ngasih skill unik familiarnya lagi. Wajar aja lah kalau Scarlet jadi tertarik sama Liam dan familiarnya. Malah si James tuh nyuruh Liam buat demonstrasi gitu. Tapi Liam gak mau lah kalau temen-temennya jadi tontonan gitu. Gimana pun Asuna dan Jody kan temennya ya. Jadi Liam terpaksa harus nolak permintaan Scarlet. Begitu Liam pamit, James langsung minta maaf tuh ke Yang Mulia. Taunya Princess Scarlet nyamar jadi Mei tadi dong. Buset dah, Liam gak akan dikasih lepas ini mah. Begitu sampai di kediaman Scarlet, Liam disambut sama pasukan prajurit, Bejil. Mana pas dilihat-lihat mukanya Scarlet kayak cemberut gitu lagi. Hayo lo Liam. Setelah memperkenalkan diri, Liam langsung disuruh nyeritain. Gimana caranya dia tuh ngalahin cacing dan kodok kemarin. Ya, kalau gitu doang sih Liam bisa cerita ya. Sikonnya masih oke nih. Malahan Liam dapat pujian. Tapi ya tetap aja Scarlet nanyain tentang familiarnya Liam. Liam masih kekeh tuh sama prinsipnya. Dia nggak mau bikin teman-temannya jadi tontonan. Scarlet kelihatan emosi banget tuh. Malahan sampai ngancem Liam juga. Tapi Liam tuh lebih ngotot daripada Scarlet. Tiba-tiba si Scarlet malah ketawa ketiwi dong. Katanya hiburan dari Liam tuh leh ugah. Lah, selera humor bangsawan cem gini ya? Ya udah, Scarlet ngasih Liam hadiah deh, yaitu gelar Baron. Bejir, Liam langsung naik pangkat lagi dong. Udah gitu dapat buku sihir familiar juga lagi. Wah, Liam langsung sumringah banget lah. Buset dah, Liam lebih senang dapat buku sihir daripada naik pangkat loh. Pulang-pulang, Liam langsung belajar banyak. Disamperin Bruno. Dan digoda-godain tuh gara-gara Liam naik pangkat. Tapi Bruno juga nyuruh Liam buat hati-hati. Karena sekarang pangkatnya Liam tuh lebih tinggi daripada papa mereka, anjir. Ngeri-ngeri sedep nih kalau Albrevit marah. Walaupun Liam cuma seorang baron, tapi karena papa mereka generasi ketiga, jadi ya harus punya prestasi biar punya gelar. Bruno sih seneng banget karena adik kecilnya tuh udah bisa ngelompatin papanya. Tapi hal ini tuh malah bikin Liam jadi OVT dong. Pas dia papasan sama Albrevit, tiba-tiba Albrevit ngomong, "Tunggu aja loh, gue bales nanti." Lah bejir, apa banget deh lo? Albrevit bener-bener kepanasan tuh. Dia nggak suka anak kelima yang masih kecil malah dapat gelar baron. Nggak sengaja ketemu mate yang lagi muji-muji prestasinya Liam dong. Albrevit makin marah lah. Sampai ngebanding-bandingin dia sama Liam. Ya, para mate nggak ada yang berani dong. Mereka cuma bisa muji-muji Albrevit aja. Wih, bener-bener nih Albrevit. Besoknya cewek-cewek cantik yang duduk sama Liam ini bikin orang-orang salpok. Jody juga jadi cantik dan awet muda lagi, anjay. Liam jadi malu-malu kucing tuh. Apalagi Asuna ngomong, kalau akhir-akhir ini mereka tuh sering deg-degan kalau deket Liam. Jir, jadi GR kan tuh. Liam aja sampai dapat tatapan iri sama orang-orang. Ye, kasihan deh lu. Abis itu mereka berburu ke hutan. Jody sama Asuna saling backup buat ngalahin serigala. Anjay, leh uga tuh. Asuna juga udah improve banget. Liam jadi seneng deh. Tapi Jody juga gak kalah happy. Soalnya sekarang penglihatannya jadi tajam banget, gak kayak dulu-dulu. Ya, buat pemanah mata tuh emang paling penting sih ya.
Jadilah Liam nyoba pakai sihir penguatan buat ngebuff matanya Jody. Berhasil dong, dan Jody jadi bisa ngeliat kelinci kici-kici dari kejauhan. Ngeliat itu, Asuna jadi pengen juga tuh. Tapi Liam nggak mau ngasih Asuna buff. Kalau ngebuff fisik, resiko buat Asunanya kan banyak banget ya. Jadi ya mending pelan-pelan aja deh. Jadi langsung praktek deh tuh. Loh bisa nembak serigala dari kejauhan dong, Jir. Instan mokat lagi. Mereka berdua senang banget lah, sampai Liam tuh dipuja habis-habisan. Duh, Liamnya jadi makin malu-malu kucing kan? Begitu balik ke guild, taunya orang-orang tuh lagi heboh nyariin hunter yang bisa jadi prajurit. Kata mereka Albrecht tuh bikin ulah. Dia ngebuka segel Raja Iblis terus gagal ngatasinnya. Dah, bikin kerjaan orang aja lu, Fit. Tapi Liam ngeh kalau ini tuh pasti gara-gara kejadian kemarin. Liam langsung ngerasa bertanggung jawab lah dan langsung OTW ke TKP. Sesampainya di sana, banyak prajurit yang terluka parah. Kondisi Albrecht juga sama aja, dia udah gak bisa apa-apa lagi. Mana si Albrecht masih gak mau kalah lagi sama Liam. Ia langsung ditempeleng tuh sama Guildmaster sampai pingsan. Dia udah capek sama persaingan anak bangsawan gini. Mampus lo, Fit. Guildmaster pun langsung ngejelasin sikonnya. Di dalam hutan ada naga iblis Radon yang disegel sama kakek buyutnya Liam dulu. Tapi segelnya tuh malah dibuka sama Albrecht buat ngejar kepentingannya sendiri. Guildmaster udah nyiapin orang-orang yang bisa nyegel naga itu lagi. Tapi masalahnya ada Radon Junior. Kayak anak-anaknya si naga iblis gitu. Walaupun masih kecil, tapi semua prajurit ini tuh dibantai sama Radon Junior. Naga iblis Radonnya sih bukan masalah ya. Karena dia tuh pasti perlu waktu buat pulih. Bener-bener Radon Junior aja nih yang ganggu banget. Pas dicek ke TKP, taunya Radon Junior tuh cuma seukuran anjing dong. Tapi sekali sabet satu regu langsung melayang. Pas Asuna nyoba dekat, serangan api Radon tuh bener-bener kuat banget, Jir. Liam nyoba deh pakai misil apinya. Nggak mempan. Waduh, pantas aja orang-orang kewalahan. Tapi Liam nggak mungkin kabur kan, jadi dia mau nyoba sesuatu. Liam nyuruh Asuna dan Jody buat pergi dari sini. Begitu Jody dibawa Asuna, Liam ngeluarin item box-nya dan ngerapal mantra buat bikin Another World. Begitu Radon Junior masuk ke Another World, Liam langsung lempar bukunya ke item box dan ngilangin portal Another World. Anjir, kelihatan simple ya, tapi nguras mana banget, bejil. Tapi sepadan lah ya. Liam berhasil ngeberesin 3 ekor Radon Junior sekaligus loh. Gak buang-buang waktu. Naga iblis Radon langsung masuk prosesi penyegelan lagi. Jadi sama Asuna jadi kepo tuh, Liam pakai sihir apaan tadi. Liam ngejelasin deh kalau semuanya tuh udah aman, termasuk Radon Junior yang dikurung. Liam kan belum nguasain Another World secara sempurna ya. Jadi udah fix sih kalau tuh Radon bakalan lenyap di dalam dimensi itu. Wah, mereka jadi makin kagum deh sama Liam. Tapi tiba-tiba naga iblis itu ngomong ke Liam pakai telepati dong. Jadi naga ini notice kalau Liam tuh cuma casingnya doang yang bocil. Malahan dia juga tahu kalau jiwa dan tubuh Liam tuh bener-bener gak cocok. Naga Radon tertarik tuh sama hidupnya Liam. Dia pun minta dibawa sama Liam biar bisa nontonin hidupnya Liam gitu. Dan sebagai gantinya, Naga Radon bersedia menjamin kekuatannya. Anjay, orang lain mah tryhard banget buat deketin naga. Ini malah naganya sendiri yang nyamperin. Liam mah auto ACC dong. Dan tiba-tiba di real life tuh naga langsung menciut dan masuk ke badannya Liam. Di tangannya Liam juga muncul tanda naga gitu. Sensasi mana naga ini tuh gak kaleng-kaleng, bejil. Liam langsung nyobain tuh. Dia bisa ngeluarin misil api 11 biji tanpa mantra loh. Dan kalau pakai mantra yang keluar 17 biji. Buset dah, langsung ngalahin Raymond gitu. Tapi orang-orang di sekitar Liam kena dampaknya. Mereka nggak kuat kena paparan kekuatan naga, jadi pada lemes gitu. Untungnya Jody sama Asuna oke-oke aja. Ya mungkin karena mereka familiar kali ya. Guildmaster benar-benar makasih tuh ke Liam. Karena sekarang ancaman naga iblis tuh udah nggak ada lagi. Ya Liam juga jadi nggak enak sih karena bikin banyak orang terluka. Malah sampai bikin orang-orang tuh ngerasa sakit karena mananya barusan. Jadi Liam ngasih kompensasi. 10 kilo debu emas dari Raymond kemarin dikasihin ke Guildmaster tuh buat biaya pengobatan dan ganti rugi. Bijir, dermawan banget cu. Guildmaster aja sampai mikir tuh. Anda yang jadi pewaris Hamilton tuh Liam, pasti auto makmur lah mereka. Di rumah, Hamilton langsung makasih-makasih tuh ke Liam. Soalnya Liam udah ngeberesin kekacauan yang dibikin Albrecht.
Albrevitnya sih bakalan dihukum berat ya. Bahkan status bangsawannya bisa dicabut tuh. Hamilton juga ngasih tahu karena James masih di kota. Jadi kemungkinan ada yang datang buat ngasih Liam penghargaan. Liam mixed feeling banget nih, takut kalau Albrevit jadi makin iri bejil. Tapi ngelihat Albrevit yang terpukul banget, Liam jadi nggak tega tuh. Toh sebenarnya tujuan Albrevit kan buat nama baik keluarganya juga ya. Terus malam itu Liam mimpi. Bahkan pas bangun dia tuh masih inget jelas mimpinya kayak gimana. Wah, ini berarti nemuin sihir baru gitu. Jadilah Liam langsung latihan di hutan. Seharian dia latihan sihir dari mimpinya itu, anjir. Sampai akhirnya Liam berhasil pakai sihir barunya. Dia jadi bisa ngesummon Radon Junior dong. Mana jinak banget lagi. Wah, mantep banget buat gelut-gelut ini mah. Tiba-tiba Scarlett datang. Dan kaget ngeliat sihir suci yang barusan dikeluarin sama Liam. Si Liam malah lebih kaget lagi karena di jumpscare sama Scarlett, anjir. Jadi, Scarlett tuh nemuin Liam karena mau ngasih penghargaan. Scarlett ngehadiahin Liam gelar Order of Phoenix kelas 3. Ya, singkatnya tuh biar ada cerita pahlawan buat rakyatnya aja sih. Kalau alasannya gitu, Liam mah ACC aja. Terus Scarlett juga pengen tahu gimana caranya Liam ngalahin Radon Junior. Bahkan bisa fusion sama naga iblis juga. Ya, Liam sih jujur aja ya dan nyeritain semuanya. Scarlett makin kaget lah. Karena dia yakin banget kalau yang dipakai Liam barusan adalah sihir suci. Tapi karena Liam masih kecil, Scarlett jadi ragu. Scarlett pun minta Liam buat ngerahasiain cerita ini. Serius banget, Jir. Saking seriusnya sampai marah-marah. Buset, mbak ampun. Besoknya, Liam dapat kiriman paket tuh. Katanya ini tuh hadiah dari Scarlett dan berisi 3.000 koin emas. Anjay, banyak banget bejrot. Paramit langsung mupeng dah tuh. Liam sih nebak kalau duit sebanyak ini pasti buat tutup mulut yang kemarin. Iya, Scarlett, Liam gak bakalan ember kok. Sekarang Liam diinterogasi James deh perkara sihir suci. Tapi Liam kan gak bisa ngomong apa-apa ya. Orang udah disogok banyak gitu sama Tuan Putri. Taunya James ngerti dong kalau Scarlett nyogok Liam. Malah dia juga udah dengar info kalau naga iblis itu masuk ke badan Liam. James bener-bener maksa Liam buat jujur. Ya kalau udah kayak gini mah Liam terpaksa ngaku deh. James minta ditunjukin sihir sucinya Liam tuh. Liam cuma bisa nurut. Liam meraktekin sihir suci pemula ke James. Yang efeknya tuh nyembuhin segala penyakit. Bahkan keracunan sama Petrify juga hilang, Jir. James terus mulai nyeritain tentang kisah 3 naga. Konon 3 naga tuh pernah gelut satu sama lain. Dan menurut sejarah, perang itu diakhiri pakai sihir suci. Terus naga yang menang bergabung sama manusia. Dan mereka ngebangun suatu bangsa. Ya, yang sekarang jadi bangsa manusia ini nih. Tapi kalau ceritanya kayak gitu, Liam jadi mikirnya si naga tuh kawin sama manusia kan? Tapi ternyata salah dong. Bergabung yang dimaksud tuh ya kayak Liam sama Radon kemarin. Dan Liam tuh juga bisa dikatakan sebagai legenda loh. Tapi James khawatir keluarga Hamilton jadi penghalangnya Liam. Kan keluarga Hamilton diangkat jadi bangsawan karena berhasil nyegel Radon tuh. Tapi karena keadaannya sekarang kayak gini, jadi bisa aja status bangsawan Hamilton benar-benar dicabut. Selain itu, James juga khawatir sama ancaman dari Radon. Radon kan selama ini disegel ya. Terus tiba-tiba keluar dan malah bersatu sama manusia. Kan ngeri-ngeri sedap ya kalau Radon diam-diam berencana balas dendam, Jir. Ya udah, Liam nyoba komunikasi tuh sama Radon. Begitu Radon muncul, dia bilang kalau nggak mau ikutan urusan remehnya manusia. Ya, intinya sih aman aja. Radon nggak ada hard feeling kok sama manusia. Anjay, naga iblis baik hati nih. Selain itu, Liam juga bisa disebut sebagai penyelamat kerajaan ini mah. Cie, jadi pahlawan, cie. Pas Liam ke kota, kebetulan ketemu Asuna sama Jody. Mana mereka buru-buru pengen ngobrol lagi. Taunya mereka dititipin proposal soal petualang lain. Orang-orang pada berebut pengen sepati sama Liam, Jir. Pas Liam pulang, taunya udah numpuk juga tuh. Ada juga yang mau jadi pasangannya Liam. Mana Bruno juga mau nambahin lagi. Tapi Bruno kepo tuh. Liam abis ngapain coba? Kok tiba-tiba jadi populer gini? Ya, dia kan cuma ngurus naga iblis ya. Tapi Bruno gak percaya. Pasti ada hal lain juga nih. Wah, bener-bener nih. Mirip kayak James keponya. Tapi ya tetap aja, Jir. Siapa sangka ya?
Kok isekai langsung jadi populer gini? Liam terus ngajakin temen-temennya buat ke Another World. Kali ini udah ada rumahnya, anjay. Sihir emang bikin semua urusan jadi praktis ya. Nah, karena Liam udah bisa bangun rumah di sini, berarti dia udah nguasain sihir Another World ini tuh. Malahan nih rumah udah lengkap sampai isi-isinya juga dong. Jadi salpok sama satu hal. Kenapa nih rumah kayak siang mulu ya? Kalau buat tidur kan enakan gelap, cuy. Biar kerasa gitu malamnya. Iya juga ya. Liam terus mikirin solusinya. Dia nyoba nyumon roh bayangan. Tapi pas diaktifin jadi gelap gulit anjir. Liam nyoba deh pakai bantuan salamander buat ngehidupin perapian. Ya udah mendingan sih. Tapi tetap aja masih kayak mati listrik. Maksud Jody tuh gelap malam yang syahdu gitu. Yang masih ada cahaya-cahaya manja rembulan. Tapi roh bayangan Liam belum bisa bikin kayak gitu. Minimal harus sudah level menengah lah. Asuna jadi berandai-andai deh. Apa roh bisa berkembang juga kayak mereka? Kan sama-sama familiar ya. Liam jadi ada ide. Dia manual tuh naikin level si roh kegelapan. Nah kan jadi berevolusi. Mana bisa ngomong lagi. Akhirnya gelapnya udah pas juga nih. Gelap malam alami. Roh bayangan juga berterima kasih ke Liam. Dia siap mengabdi dan mau dipanggil kapanpun. Masalahnya, Liam aja nggak tahu cara mempertahankan roh menengah gini. Kalau mau belajar dari buku sihir tuh harganya mahal banget, jir. Roh bayangan pun ngingetin Liam tentang cincin Magicpedia. Tuh cincin kan bisa nyimpen berbagai mantra sihir ya. Liam langsung cobain deh. Dia nyerap roh bayangan ke Magicpedia-nya. Liam pun lanjut ngevolusi salamander. Anjay, namanya jadi Ifrit nih sekarang. Nggak pakai lama, Ifrit juga masuk ke Magicpedia. Dan pakai metode yang sama, Liam ngelakuin ini ke semua roh familiarnya. Akhirnya sekarang Liam udah nyimpen mantra summoner roh tingkat menengah deh. Jir, nge-cheat banget. Padahal kalau manual pakai buku harus modal banyak tuh. Liam jadi nggak sabar deh buat latihan. Keesokan harinya, Liam ke hutan atas permintaan Radon. Pas sampai di hutan, Radon nyuruh Liam buat nyumon anak-anaknya. Begitu berhasil, dimensinya berubah dong. Liam melihat taman bunga yang penuh peri gitu. Tapi peri-peri itu langsung kabur begitu ngeliat Liam. Liam terus ngomong kalau dia disuruh Radon buat kesini. Liam juga nunjukin anak Radon sebagai bukti. Peri-peri itu langsung percaya deh. Ternyata Liam tuh disuruh Radon buat ngelindungin peri-peri ini. Soalnya sayap peri itu bahan yang berharga banget buat bikin alat sihir. Jadi ya sering diburu gitu. Makanya Radon nyembunyiin mereka. Biar para peri di dunia ini tuh nggak punah. Nah, sekarang giliran Liam deh yang ngejagain mereka. Radon juga nyuruh Liam buat namain mereka. Karena nama tuh mantra yang bikin hubungan kuat banget kan. Jadilah Liam makin kontrak familiar. Berevolusi jadi elf dong dan dinamain Reina. Liam kaget banget lah, kok malah jadi elf kayak gini. Radon terus ngasih tahu kalau ini adalah respon yang normal. Kan familiar beresonansi sama masternya. Peri-peri lain pun jadi kepingin juga tuh. Hayo, pada ngantri ya. Mereka semua berterima kasih ke Liam. Mereka juga minta tugas gitu, soalnya mereka kan udah jadi familiar ya. Liam pusing deh tuh. Orang dia kesini cuma gara-gara disuruh Radon kok. Tapi akhirnya Liam nyuruh mereka buat bikin desa deh. Reina yang punya naluri memimpin itu jadi ditunjuk sebagai kepala desa sama Liam. Para elf itu pada excited banget deh. Ih, gemesnya. Terus tiba-tiba Liam merasa ada sesuatu di hutan. Pas dicek, ada buah yang bersinar gitu dong. Ternyata buah itu adalah mana yang dikumpulin sama peri-peri. Terus Radon nyuruh Liam buat makan tuh. Pas Liam makan, bejir langsung menyala badanku. Si Liam langsung nyobain dan nembakin misil api deh. Jir, jumlahnya jadi 19 dong. Tanpa mantra pula. Anjay, Liam ikut berevolusi gak sih nih mah? Besoknya, Liam lihat kondisi mereka tuh. Reina pun nunjukin hasil karya mereka. Rumah yang kayak, apalah ini? Ya wajar aja sih mereka belum ngerti cara bangun rumah. Tiba-tiba Susi diculik orang, jir. Mana mukanya mesem semua lagi. Tapi gak bakalan Liam biarin lah. Pas si penculik maju, Liam langsung nembakin misil api. Wah, auto mental tuh. Pas teman-temannya nyusul, Liam nyumon klonnya.
Dan mereka berdua nembakin si penculik-penculik itu. Tuh kan, dasar penculik blow on. Malah setor nyawa. Karena di sini bahaya, Liam nyuruh mereka semua buat masuk ke another world. Begitu Liam nyampe di area rumahnya, elf-elf itu pun keluar. Nah kan kalau di sini aman. Lumayan lah buat sementara dulu. Ngeliat effort Liam yang kayak gitu, Rena dan yang lainnya langsung berlutut dan minta Liam buat jadi pemimpin mereka. Ya bisa dibilang jadi raja mereka lah. Liam mana mau yang begini-beginian anjir. Tapi karena mereka maksa banget, Liam terpaksa ngiyain deh buat jadi pemimpin mereka. Pemimpin ya, bukan raja. Hihihi. Tapi kalau kayak gitu, Liam jadi bertanggung jawab buat ngasih mereka lahan kan? Sembari nunggu, mereka benar-benar diurus sama Liam. Ya walaupun cuma makan mie instan. Dan Liamnya juga sibuk latihan sihir baru dari Radon. Karena klon Liam udah sampai di tempat tujuan, mereka langsung berkumpul deh. Gak pakai lama, Liam langsung makin sihir ke mereka semua, yaitu teleport. Anjay, langsung berhasil dong. Padahal kalau cara normal butuh 4 hari kesini, jir. Tapi karena Liam punya klon, dia gak perlu repot-repot jalan sendiri deh. Begitu Liam mengangkat tangan dengan tanda Radon, dimensinya pecah lagi dong. Ternyata ini tanah yang disembunyiin sama Radon. Liam dibolehin tuh buat pakai tanah ini. Malah disuruh bikin negara juga, anjir. Liam senyumin aja deh. Begitu mereka turun, rasanya kok kayak ada yang aneh ya. Tanahnya subur tapi nggak ada sumber airnya. Jadi Liam nyumon Undin deh dan versi berevolusi. Dia bisa bikin sumber mata air gitu. Anjay, easy banget ya. Sekarang Liam cuma butuh skill konstruksi aja nih. Tapi sebelum itu, Liam masih mau latihan teleport dulu. Udah bagus sih, tapi masih bikin capek. Ya walaupun Liam udah nyetok kristal lekro, tapi tetap aja Liam masih mau nyempurnain sihirnya. Beberapa saat kemudian, Liam udah berhasil nguasain tuh. Gile, jenius juga nih anak. Liam pun izin pamit pulang dulu ke Reina dan yang lainnya. Dia nyuruh anak-anak Radon buat jagain mereka dulu. Begitu pulang, Liam udah dipanggil sama Scarlet aja tuh. Scarlet nanyain tentang tanah perjanjian yang disebut-sebut Radon. Liam gak ngerti lah itu apaan. Karena yang dia tahu kan tanah tersegel tadi ya. Liam juga sekalian cerita kalau dia tuh ngurus elf di tanah itu. Wah, Scarlet langsung kepo dong. Dia jadi pengen kesana juga. Ya Liam sih bolehin aja, tapi ada syaratnya. Beberapa saat kemudian, Scarlet kenalin Golak ke Liam. Gak ada ngomong apa-apa. Liam langsung izin pakai mantra buat ngeklon Golak dong. Ternyata Liam pengen bawa klonnya Golak ke tanah tersegel kemarin. Begitu siap, mereka bertiga langsung teleport deh dan ninggalin Golak yang lagi ngangong. Begitu sampai, Scarlet ngerasa kayak familiar sama tempat ini. Scarlet nanya ke Radon, apakah ini tanah perjanjian? Kata Radon dia tuh gak pernah janji apa-apa ke manusia. Tapi karena cuma dijawab gitu, bukan berarti kalau ini tuh bukan tempatnya kan? Scarlet keinget sama kalimat bersejarah, yaitu pada hari kiamat manusia akan diselamatkan dari kepunahan dan diundang ke surga yang baru. Nah, surganya itu adalah tanah perjanjian tadi. Scarlet juga nggak tahu pasti sih itu kata-kata bener apa enggak. Jadi dia mau nyobain sesuatu pakai pusaka kerajaannya. Taunya beresonansi sama tandanya Radon dong. Begitu Liam sentuh, tanahnya jadi terbang bejrot. Walaupun cuma bentar, tapi itu udah bikin Scarlet yakin kalau ini adalah tanah perjanjian yang dimaksud. Liam jadi kepo lah. Kalau cincin ini adalah kunci, berarti suatu saat dia bisa bikin tanah ini benar-benar ngambang kayak surga yang diomongin sama Scarlet tadi. Tiba-tiba Scarlet berlutut dong. Dia sumpah setia sama Liam si penguasa tanah perjanjian. Scarlet minta Liam buat nyiptain bangsa baru di sini. Nah loh, Liam gak bisa berkutik lagi kan? Di bawah konstruksi Golak, desa udah mulai berkembang nih. Sedangkan Liam lagi ngelawan monster kura-kura raksasa. Tugas Liam di sini ya bebersih monster biar bisa memperluas lahan. Ternyata ada si Scarlet lagi nontonin tuh. Dia sampai terpukau banget ngeliat kejantanan si Liam. Liam jadi grogi lah diliatin princess, jir. Scarletnya malah nyuruh Liam buat gak manggil dia yang mulia lagi. Karena sekarang Scarlet kan bawahnya Liam. Ya Liam masih gak enak lah. Posisi princess tuh tinggi banget ya.
Jadi gara-gara warisan darah naga dari keluarga mamanya Scarlett, makanya garis keturunannya tuh selalu nikah sama keluarga kerajaan. Tapi sekarang Scarlett nggak mau sama orang lain. Dia cuma mau sumpah setia sama Liam aja. Cie, kiu kiu. Terus tiba-tiba Radon nyuruh Liam buat ke suatu tempat tuh. Katanya di sana ada sesuatu yang bisa bikin Scarlett seneng gitu. Sesampainya di sana, taunya reruntuhan gitu dong. Begitu masuk isinya tulisan-tulisan kuno anjir. Malahan ada zirah naga juga. Taunya itu zirah hidup dong. Kata Radon ini penjaga yang dia buat. Dan Liam harus ngalahin itu. Anjir, dadakan bener sih bang. Untung aja dikasih tahu caranya sama Radon. Iya simpel aja, Liam tinggal ngehapus satu huruf dari nama Radon yang ada di jidat. Biar berubah jadi kata patuh gitu. Scarlett langsung ngasih tahu tuh huruf mana yang harus dihapus sama Liam. Jadi Liam langsung tembak deh. Pas hurufnya kehapus, bener aja dong langsung nurut. Malahan jadi patuh banget sama Scarlett. Pasti gara-gara Scarlett ada keturunan naganya tuh. Terus Scarlett mau nemenin si penjaga sampai sembuh. Jadinya Liam duluan deh. Liam sampai sekarang masih nggak enak nih manggil Scarlett nggak pakai embel-embel princess. Sama Radon malah disuruh memantaskan diri dong. Ngomong doang mah enak lu. Terus tiba-tiba desa elf diserang lagi. Liam langsung gercep ke sana lah. Taunya udah hancur dong desanya. Kata Reina mereka diserang sama werewolf. Si leader werewolf itu marah banget. Karena ada orang luar yang rusak tanah suci. Lah berarti dia kenalannya Radon dong. Liam mau ngajakin ngobrol dulu tuh. Tapi si leadernya malah ngotot ngajak gelut, anjir. Ya auto disetrum kan jadinya. Liam pun langsung ngesummon Radon Junior. Nah, kalau gini langsung jelas kan. Werewolf-werewolf ini ternyata ditugasin sama Radon buat ngelindungin tanah ini. Nah, karena para elf juga di bawah perlindungannya Radon, jadi mereka harus rukun deh. Reina terus ngajakin para werewolf itu buat kontrak sama Liam. Untungnya mereka langsung mau. Ya udah deh. Dimulai dari leadernya dulu. Liam kasih nama Chris. Pas berubah, lah taunya cewek bejir. Mana imut banget lagi. Keesokan harinya, Liam bangun-bangun langsung ngecek proyek. Anjay, udah berasa kayak bos nih. Dan bantuan para manusia serigala, perbaikan desa jadi cepet banget deh. Chris juga ternyata udah nempel mulu tuh sama Liam. Chris benar-benar ngerasa bersalah karena udah seenaknya ngehancurin desa yang lagi dibangun. Ya, bukan salah Chris juga sih. Kan dia cuma ngejalanin tugas ya. Tapi Liam jadi kepikiran. Andai dia bisa ngebenerin ini semua pakai sihir, pasti enak banget. Radon malah nyuruh Liam buat bikin mantra sendiri dong. Caranya ya tinggal diimajinasiin aja. Kalau udah tahu cara kerja dan sebab akibat, pasti bisa tuh. Liam langsung ngerti lah. Jadi dia cobain mantra baru ke kayu itu. Pas Liam nyuruh Chris buat matahin kayunya, balik ke semula dong. Wah, udah nggak bakalan bisa dirusak lagi nih berarti rumah-rumahnya. Anjay, Liam udah hebat bener deh sekarang. Habis itu Liam langsung latihan bikin mantra baru deh. Kali ini dia bikin Seer Power Missile. Upgradean dari misil api yang biasanya. Karena Radon udah ngeliat Liam upgrade banyak sihir, jadi dia nyuruh Liam buat bikin negara aja sekalian. Biar enak kan? Anjrot, enak banget sih nyuruhnya. Tapi Liam malah lebih kepo sama orang yang pertama kali nyiptain sihir. Nyiptain sesuatu dari ketiadaan tuh prosesnya kayak mana coba? Liam kan penasaran ya. Malah diketawain dong sama Radon. Dia nggak nyangka ternyata ngikut Liam tuh bakalan bener-bener menghibur banget ya. Tiba-tiba Reina nginfoin dong kalau ada manusia yang ngeburu para peri. Liam langsung teleport ke perbatasan deh tuh. Dan bener aja, ada satu pasukan yang lagi ngeburu peri. Jir, mentang-mentang tanah tak bertuan kalian seenaknya ya. Liam langsung ngehadang mereka tuh. Liam ngomong kalau ini adalah tanah negaranya. Jadi mereka nggak boleh sembarangan. Malah dia ecein dong. Mana maksa masuk pula. Liam langsung aja deh ngebabat mereka semua. Nah lo, diomongin baik-baik nggak bisa sih. Begitu Liam pulang,
Reina langsung kenalin peri-peri tadi ke Liam. Peri-peri ini juga pada minta kontrak familiar sama Liam. Buset, sampai sore deh tuh Liam ngasih nama ke peri-perinya. Mana udah nggak ada ide nama lagi pula. Hayo, jangan ngasal ya Liam. Begitu sikon udah kondusif, Liam nunjukin helm prajurit yang nyerang kemarin. Kata Scarlett sih ini lambang kerajaannya Palta. Tetanggaan lah. Sama kayak Jamil dan Quistador. Nah, kalau Palta udah bergerak, berarti yang lain juga bakalan mulai datang nih. Soalnya tanah ini pas banget di tengah-tengah negara itu. Jadi ya wajar aja kalau banyak yang ngerebutin. Biar Liam gak diremehin, dia butuh 3 hal. Yaitu wilayah, rakyat, dan kekuatan. Kalau wilayah udah jelas nih. Kekuatan juga aman lah. Ada pasukannya Chris yang bisa jadi prajurit negara. Jadi sekarang kalau ada pihak kerajaan tetangga yang datang, udah pasti mereka bakalan nawarin aliansi nggak sih? Keesokan harinya, Liam kedatangan tamu penting tuh, yaitu Marquis Leonardo Berkeley, bangsawannya kerajaan Jamil. Leonardo bawa info dari sang raja, bapaknya Scarlett, kalau kerajaan Jamil tuh nggak mau memerangi Liam. Justru mereka mau ngajakin bikin aliansi. Tuh kan, benar perkiraannya Scarlett kemarin. Malahan mereka mau nawarin Scarlett buat nikah sama Liam. Lah buset, ngomongin orang di depan orangnya langsung dong. Mana mereka tuh nggak tahu lagi kalau cewek yang di depannya tuh si Scarlett. Liam langsung mikir keras lah. Kira-kira apa ya yang dipikirin sama kerajaan Jamil? Masa iya mau langsung nyerahin princessnya gitu aja, anjir? Jadilah Liam bikin sihir baru, yaitu telepati. Biar dia bisa ngobrol sama Scarlett gitu. Liam nanyain pendapatnya Scarlett lah tentang tawaran ini. Ya kalau Scarlett sih gas-gas aja. Ya udah, Liam pun memutuskan buat nerima tawaran kerajaan Jamil. Tapi dia minta waktu setahun, biar bisa memantaskan diri dan wilayahnya. Masa iya mau nikah sama kerajaan tetangga tapi bentukannya masih rata tanah gini cuy? Leonardo gak nyangka, ternyata Liam tuh bisa berpolitik juga ya. Ya iyalah, gini-gini Liam juga anak bangsawan, bejil. Karena misi Leonardo udah selesai, dia langsung cabut deh. Cie, ada yang mau nikahan nih. Beberapa hari kemudian, pembangunan desa udah berkembang banget tuh. Manpower dari pasukan Chris emang gak main-main sih. Tiba-tiba cloningannya Liam muncul, dan ngajakin buat teleport. Alah, ternyata ke rumahnya Scarlett toh. Jadi, kemarin Scarlett ngebawa klonnya Liam buat ke rumahnya. Ya buat bikin checkpoint gitu. Nah, jadi sekarang Liam bisa teleport ke rumahnya Scarlett deh. Praktis banget kan? Jadi cepet kalau mau ngapel. Scarlett langsung nyambut Liam dengan hangat tuh. Malah ngajakin ngeteh juga. Tapi Liam salpok sama aura kekuatan dari rumah Scarlett. Rasanya kayak sama persis sama punya Radon, jir. Kata Scarlett tuh emang beneran ada dong. Jadi dia anterin deh ke altar pemujaan Radon. Konon, patung ini udah diwarisin turun-temurun di keluarga mamanya Scarlett. Radon kaget banget dong. Ternyata patung ini tuh masih ada toh. Dia pun nyuruh Liam buat makin sihir ke tuh patung. Patungnya malah berubah jadi zirah dong. Pas Scarlett cobain, dia bisa pakai sihir yang sama kayak Liam. Tapi habis itu langsung lemes sih. Kata Radon, patung itu tuh aslinya emang zirah yang dibuat dari kekuatannya. Jadi manusia yang pakai zirah itu bakalan bisa pakai sihir dan skill Radon juga. Anjay, OP banget gak sih? Tapi ya sayangnya sekali dipakai langsung nguras mananya Scarlett tuh. Tiba-tiba Liam punya ide dong. Dia langsung minta Scarlett buat ngebawain bahan-bahan mithril. Terus diolah deh sama familiar-familiarnya Liam. Jadilah patung Radon mini yang gemes banget. Begitu Scarlett bikin kontrak sama patungnya, kekuatan Scarlett langsung meluap-luap dong. Scarlett seneng banget lah. Apalagi zirahnya berasa kayak makhluk hidup. Dibilangin gitu, Liam malah dapet ide baru lagi tuh. Yaitu bikin patungnya jadi familiar. Beneran bisa anjir. Bahkan pas dipakai jadi berasa lebih enteng dan makin kuat loh. Ya ampun, ada aja ya idenya Liam ini. Liam terus nyamperin zirah logamnya Radon. Dipikir-pikir nih patung OP banget sih.
punya pikiran sendiri dan bisa gerak bebas sesukanya juga. Liam pun nyoba bikin kontrak. Langsung jadi zirah dong. Mana pas banget di badannya Liam pula. Liam langsung nyobain tuh pakai power missile. Anjay, bisa 37 kali beruntun loh. Ya, walaupun mana Liam langsung kesedot semua sih. Tapi kata Radon, Liam itu orang ketiga yang masih survive abis make zirah ini. Bahkan Liam jadi orang pertama yang bisa make sihir pas make zirah ini. Anjay! Bahkan kata Radon, kalau Liam bisa gunain zirah, dia bakalan bisa nguasain dunia dan easy peasy, jir. Ih, gila bener cuy. Setelah mulihin mana, Liam nyimpen Guardian Radon ke item box. Abis itu Liam ngirim Scarlet ke ibu kota, sedangkan dia balik ke desa. Anjay, sekarang desanya udah mau jadi loh. Tinggal dikit lagi nih. Tiba-tiba Reina ngabarin kalau ada sekelompok troll yang tinggal di deket sini. Troll tuh manusia raksasa gitu, makanya mereka pada takut. Apalagi sikap troll tuh galak-galak banget, jir. Ditambah mereka juga masih dapat ancaman dari manusia-manusia yang iseng datang. Akhirnya Liam mulai bertindak deh buat ngurusin troll-trollnya. Pas Liam udah sampai TKP, dia juga nemuin biji-biji logam gitu. Tapi tiba-tiba segerombolan troll muncul. Gak pakai basa-basi, bosnya langsung ngusir Liam. Liam pun jelasin kalau dia tuh lagi bangun negara di sini. Dan mau ngerekrut mereka kalau mereka mau. Bosnya malah gak mau dan langsung nyerang Liam. Selain powernya yang kuat, orangnya tuh tantruman juga anjir. Sampai gak merhatiin teman-temannya lagi. Pas lagi sibuk ngehindarin serangan troll itu, tiba-tiba Liam kejebak. Pas Liam mau digeprek, dia buru-buru beraksi deh. Dan muncul-muncul udah pakai Guardian Radon anjay. Si bos makin marah tuh. Tapi akhirnya dia sadar pas udah dipanggil sama teman-temannya. Gara-gara si bos tantrum, mereka juga kena dampaknya bejil. Makanya Liam dari tadi nggak ngelawan balik. Karena dia tuh fokus ngelindungin kawanan troll di belakang itu. Nah, dah gini baru deh si bosnya mau ngedengerin omongan Liam. Ya, Liam pun ngejelasin dengan singkat aja. Kalau dia tuh lagi bangun desa dan butuh kekuatan troll kalau ada ancaman. Si bos tertarik tuh dan mau ngeliat desanya dulu. Begitu sampai, si Chris kaget banget karena ada troll yang dia kenal. Si bos juga kenal tuh. Malahan nyebut Chris sebagai gadis babi. Padahal Chris kan segala bejil. Mana Chris tahu-tahu langsung nendang lagi. Si bos langsung tepar kan. Wah, si Liam jadi kepo dong. Taunya tuh mereka temen gelut toh. Malahan udah gelut 600-an kali bejrot. Tapi Chris bingung banget kenapa sekarang si bos jadi lemah. Lu yang tambah kuat kali Chris. Kan lu jadi familiarnya Liam. Ngomongin familiar, Chris langsung nyuruh si bos buat kontrak sama Liam juga tuh. Soalnya udah perjanjian mereka. Kalau menang gelut boleh merintah yang kalah gitu. Ya, si bos kan sportif. Jadi ngikut aja deh. Liam pun namain dia Guy. Anjay, jadi cowok manly gitu dong. Ya, walaupun badannya makin kecil, tapi kerasa banget powernya makin terpusat gitu. Sama Chris langsung diajak duel dong. Walaupun kelihatannya biasa aja, tapi aslinya power Guy itu bener-bener kuat banget loh. Ditambah Chris bisa ngimbangin dengan serangan yang tajam dan presisi. Kawanan troll lainnya terkesima banget. Ternyata Guy berevolusi jadi Gigas tuh. Mereka auto kepengen juga kan. Semangat Liam, nyari nama lagi nih ya. Keesokan harinya, para Gigas lagi ngumpulin batu-batu besar gitu. Ternyata ada Chris yang sosokan gak mau kalah juga. Ya ampun, badan sekecil itu berkelahi sama batu raksasa. Ya auto kegeprek lah Chris. Mana Chrisnya sendiri lagi. Sok-sokan gak senang dibantuin guys. Awas loh, nanti pada naksir lagi. Begitu sampai desa, Liam mau ngeproses batu-batu ini jadi logam. Dan bantuan Genome dan Salamander, batu-batu itu dilelehi dan dijadiin biji-biji logam ini. Malahan ada high mithril juga bejil. Mithril di dunia manusia kan langka banget ya. Liam jadi bimbang nih sekarang. Karena awalnya dia tuh pengen bikin baju zirah buat pasukannya.
Tapi kalau bisa mah pakainya mithril semua. Tapi kalau mithrilnya selangka ini, Liam jadi pengen percobaan pakai besi aja tuh. Terus Radon ngasih tahu kalau pakai besi ntar malah gagal maning. Ya, Liam kan orangnya optimis ya. Gak ada yang namanya gagal. Cuma belum berhasil aja. Selagi salamander ngelehin, Genome bikin cetakan tuh. Begitu lelehan besinya dimasukin cetakan, Liam ngasih si Radon ke dalamnya. Habis itu Liam mau nyobain jadi Indozira familiarnya. Kali ini Liam kasih nama Apollo, biar kuat kayak matahari. Dan hasilnya 11-12 kayak matahari anjay. Radon salut tuh gara-gara percobaannya Liam berhasil. Sorenya Liam tahu-tahu udah stres aja. Ya percobaannya berhasil sih. Tapi dia pusing kalau harus nyari nama mulu. Karena nama familiar tuh kan semacam mantra kuno ya. Jadi nggak bisa kembaran. Wah, Liam harusnya beli buku daftar nama bayi aja tuh. Beberapa hari kemudian, jadilah 15 set Zira. Menyala otaknya Liam. 15 set tuh dibagi buat elf, manusia serigala, dan gigas. Gaya sama Chris sudah pasti lagi latih tanding tuh. Tapi ya tetap aja, gelut mereka mah kelihatannya kayak bercanda doang. Tapi karena itu, Liam pengen bikin mereka jadi satu tim. Jadi kalau ditempatin di pertempuran yang kalah jumlah, mereka pasti fokus saingan jumlah ngalahin musuh tuh. Tiba-tiba kedengeran ada suara pasukan dong. Taunya bandit-bandit manusia pada datang. Mereka lagi berburu harta karun. Mana pada seneng tuh waktu ngeliat elf. Mereka langsung berfantasi aneh-aneh deh tuh. Liam jadi emosi banget kan. Tapi Reina langsung nahan Liam. Dan nyuruh Mina buat maju. Para manusia udah seneng lah karena ngiranya Mina tuh nyerahin diri. Taunya mereka yang jadi samsak dong. Anjay, kelas banget nih si Mina. Ya, pasukan Liam sekarang ini mau ngebuktiin diri. Kalau Liam tuh udah nggak perlu repot-repot ngelindungin mereka lagi. Liam jelas seneng banget dong. Bahkan elf aja bisa jadi sekuat ini loh. Negara Liam bakalan kuat banget deh ini. Tapi Liam auto stres lagi tuh. Gara-gara dia ingat butuh banyak nama. Tiba-tiba si bandit malah nyekap Liam buat dijadiin Sandra. Iya sama yang lain langsung dicuekin lah. Salah orang kamu, Cuk. Kocak. Tuh, cuma disentuh dagunya doang auto melayang deh. Ya, sekarang bandit-bandit itu pasti trauma deh. Gak bakalan kesini lagi. Mamam no. Malamnya, Liam mampir ke Netherworld. Dia ngesummon Celsius banyak-banyaknya. Liam mau mereka tuh misahin air dan garam dari air laut gitu. Ya kalau gini mah easy buat mereka. Tiba-tiba Celsius yang udah di-upgrade sama Liam itu muncul. Dia benar-benar berterima kasih ke Liam. Karena udah bikin hidupnya makin enak. Dia juga cerita kalau udah belajar buat ngerasukin benda. Malahan sampai kena marah sama Raja Roh. Liam malah baru tahu tuh kalau ada Raja Roh. Dan dia juga kepo tuh tentang merasuki benda. Jadi pada dasarnya roh tingkat menengah tuh emang udah bisa ngerasukin benda gitu. Ditambah di dunia ini kan ada senjata sama Zira yang dapat blessing gitu ya. Nah udah pasti itu tuh dirasukin sama roh. Nah Liam malah jadi pengen percobaan lagi deh tuh. Pakai kekuatan Radon, Liam bikin kontrak familiar. Dan ngasih Celsius nama Zero. Kekuatannya juga langsung nambah tuh. Liam pun lanjut manggil Genome sama Salamander. Buat bikin Zira. Nah, Zero tinggal ngerasukin aja deh. Waduh, langsung berhasil juga dong. Sekarang Liam bisa bikin Zira yang udah ada kekuatan rohnya. Anjay, ada aja gak sih akalnya? Zira-Zira itu langsung dikasih ke Reina, Chris, dan Guy buat percobaan. Reina bisa bikin air terjun dong. Chris bisa gabungin 2 elemen. Dan Guy bisa pakai elemen tanah. Bijil yang sebelumnya aja udah kuat. Sekarang mereka makin gak terkalahkan nih. Sebenarnya mereka ini aja tuh udah cukup banget loh buat melindungi negara. Minusnya emang bikin mereka cepet capek sih. Tapi ya tinggal latihan aja gak sih? Biar sekalian memantaskan diri. Liam udah seneng banget tuh. Sampai udah mikirin cara buat upgrade-nya lagi. Wah, Radon bener-bener gak habis pikir tuh. Liam pasti gak sadar kalau 3 familiarnya itu aja udah cukup banget buat ngehancurin bangsa lain.
Tapi yang dipikirin Liam mah cuma terus-terusan upgrade dan gak pernah puas sama sihirnya sendiri. Bener-bener sifat bawaan manusia banget nih. Ya, untungnya Liam improve-nya ke arah yang baik. Begitu balik kota, Liam langsung dimarahin tuh sama Asuna dan Jody. Ya abisnya malah jadi Bang Toyib sih. Tiba-tiba mereka malah malakin duit dong, buset. Jadi sebelumnya Liam kan dianterin hadiah duit tuh sama Scarlett. Yang buat uang tutup mulut Mas Radon itu loh. Nah kan kemarin dibagi tuh ke Asuna dan Jody. Tapi bukan ngebagi sih. Liam literally ngasih semuanya ke mereka bejil. Karena mereka ngerasa ini kebanyakan dan susah bawanya. Jadi mereka nitipin buat disimpan sama Liam aja. Biar nanti pas butuh baru mereka ambil. Oh alah, ternyata duit itu toh. Ternyata duitnya tuh buat beli buku sihir dong. Terus dikasihin tuh ke Liam. Ya Liam sih seneng banget. Dia pun langsung masukin sihir itu ke cincinnya. Dan kebetulan dia juga belum punya sihir ini nih. Wah mantep nih buat nambah koleksi. Makasih ya cinta. Begitu sampai kafe, Liam nanya ke Asuna sama Jody. Mereka mau ikut ke negaranya Liam apa mau di sini aja? Ya elah, pakai nanya. Ya udah pasti ikut Liam lah. Tapi nanti ya guys ya. Liam mau latihan sihir yang tadi dulu. Pas percobaan pertama, langsung berhasil anjir. Buset. Dan ternyata sihir ini tuh ngeluarin item bernama Dashbox gitu. Terus Liam lanjut deh ngatur ini itunya. Tahu-tahu dia udah nguasain sihir aja. Buset dah, kenceng bener sih bang. Asuna kepo dong. Tuh sihir gunanya apa sih? Ya mirip-mirip item box sih, tapi ada bedanya. Liam terus masukin sedikit potongan ikan ke dashbox itu. Dan 1 menit kemudian tuh makanan langsung basi anjir. Ya dashbox tuh emang kayak gini. Mempercepat kerusakan atau pembusukan gitu deh. Asunanya sih ngangong doang. Jadi gimana? Worth nggak tuh buku sihirnya? Udah beli mahal-mahal nih anjir. Ya agak susah sih makanya, kata si Liam. Pas ngeliat pelayan, Liam tiba-tiba ada ide tuh. Dia langsung ngebut keluar. Dan balik-balik membawa jus anggur segar. Kalau dikasih ragi terus dimasukin ke dashbox, langsung jadi wine anjay. Wah kalau gini sih bisa dimanfaatin buat macem-macem ya. Kayak bikin kimchi atau acar gitu. Ih enaknya. Mereka pun ke Another World tuh buat percobaan. Kali ini Liam udah nyiapin 10 botol anggur dengan waktu di dalam dashbox yang berbeda-beda. Botol ke-10 itu dimasukin 10 jam. Botol ke-9 udah 9 jam. Botol ke-1 cuma 1 jam aja. Dan seterusnya, pokoknya gitu deh. Jadi mereka tuh bisa tahu kira-kira percepatan waktu di dalam dashbox tuh berapa lama sih. Nah, testernya adalah Jody. Kan dia yang udah legal buat minum wine. Hihihi. Pas diminum, awalnya sih aman-aman aja tuh. Tapi lama-lama tuh ketagihan jir. Aduh, ini mah doyan bejil. Liam aja sampai ngiler tuh. Soalnya di dunia sebelumnya, kalau capek pulang kerja kan enaknya minum-minum ya. Tapi Asuna jadi kesel gara-gara Liam tuh ngelirik-lirik cewek yang lagi minum. Aduh, Asuna salah paham nih. Yang Liam lirik kan wine-nya. Menurut Jody, botol ke-1 tuh kayak wine berumur 1 tahun. Dan botol ke-10 tuh kayak wine berumur 10 tahun. Wah, jadi keren juga nih bisa bedain rasa wine-nya. Sasuga veteran. Kalau Asuna sama Liam kan belum cukup umur. Jadi sabar aja ya guys ya. Berarti udah dapat kesimpulan nih. Kalau 1 jam di dashbox, berasa 1 tahun di dunia. Habis itu, Asuna sama Jody dikenalin sama penduduk negara Liam. Semuanya tuh benar-benar welcome. Bahkan sampai dibikinin pesta penyambutan anjay. Kali ini Chris sama Guy adu masak tuh. Chris bikin monster domba panggang pakai resep rahasia rasnya. Jir, Asuna sama Jody langsung ngiler tuh. Kalau Guy bikin daging sapi panggang khas bangsanya. Wih, mereka tambah ngiler anjir. Tapi ternyata Reina juga udah nyiapin rebusan khas elf. Wah, kalau ini Chris sama Guy juga ikut ngiler. Asuna yang gak tahan lagi pun langsung makan aja tuh. Pelan-pelan lu Suna. Gak ada yang mau ngerebut kok. Pesta penyambutannya pun berjalan lancar dan semuanya happy-happy deh. Besoknya mereka lagi pada panen buah tuh. Anjay, ini mah bisa bikin minuman fermentasi dari buah lain dong. Chris sama Guy saingan lagi tuh. Kali ini banyak-banyakan metikin buah.
tapi malah kena semprot sama Reina. Kalau panen buah tuh tetap harus disisain ya guys ya. Jangan dihabisin gitu. Lah, tiba-tiba ada yang teriak dong. Taunya digigit makhluk aneh, jir. Liam langsung nembakin power misilnya tuh, dan tuh monster langsung mental terus kabur deh. Gun yang kena gigi tuh tiba-tiba langsung berubah dong jadi kayak monster tadi. Anjir, virus apaan dah ini? Di-heal sama Liam gak mempan, jir. Jadilah dia pakai all clear-nya buat ngilangin semua stat negatif. Untungnya sih berhasil, cuy. Jadi bilang kalau kemungkinan ini tuh ulahnya vampir. Tapi vampir kan gak bisa kena matahari ya. Kalau gitu bisa jadi Dracula dong. Konon Dracula tuh kuat banget dan bisa ngendaliin vampir-vampir gitu. Bahkan vampir yang dikendaliinnya tuh bisa bebas jalan di bawah matahari juga dong. Buset dah. Liam langsung merintah semuanya buat cari info deh. Beberapa saat kemudian, ada segerombolan vampir 10 km dari sini. Dan jumlahnya tuh 10.000, jir. Buset dah, 10 kali lipatnya dari jumlah warga di sini loh. Bahkan katanya ada orc sama goblin juga di gerombolan vampir itu. Kalau gitu ya udah fix nih, biang keroknya adalah si Dracula. Liam pun langsung merintah pasukannya buat nginfoin desa-desa terdekat. Tapi ternyata desa-desa itu nggak percaya dong sama info vampir ini. Akhirnya desa itu pun jadi korban. Semuanya jadi vampir deh. Astaga, udah disuruh kabur malah join. Aduh, udah gitu vampir-vampir yang meninggal juga dibangkitin lagi sama si Draculanya. Untung aja lu masih bisa kabur ya bang. Mereka jadi pada takut tuh gara-gara denger info ini. Tapi ternyata Liam udah punya rencana. Di jalur gelombolan vampir, pasukan elitnya Liam udah ready nih. Mereka pakai sihir pemberian Liam. Pertama-tama Reina bikin waterfall. Terus dilanjut sama explosionnya Chris. Bagian Guy pakai gaya crusher buat ngehancurin tanah. Asuna juga ikut beraksi tuh pakai pedang gandanya. Jody juga nggak ketinggalan ya. Nih berlima udah kayak Power Ranger aja deh woy. Dari atas Liam melihat kalau pasukan vampir tuh malah pada datang lagi. Jir bener-bener gak ada habisnya loh. Pas mereka berlima mau mundur, malah didatengin Draculanya dong. Di saat itu, Liam langsung teleport dan nyulik Dracula itu buat pergi. Nah, sekarang mereka cuma berdua deh. Mereka ada di 100 km dari tempat pertempuran tadi. Biar Liam enak tuh buat ngeberesin dia. Tapi Liam pastiin dulu nih, kalau si Dracula tuh nggak ada niatan buat kerja sama. Ya elah, pakai nanya. Muka kayak gitu emang kelihatan mau kerja sama kah? Liam terus nembakin 19 power misilnya deh. Tapi taunya nggak mempan, jir. Mana Draculanya malah pindah ke belakang Liam lagi. Untung aja Liam bisa teleport. Sekarang Liam nembakin 9 Holy Lens. Tapi tetap aja nggak mempan dong. Liam malah makin dikejar balik tuh. Jir, untung aja Liam gercep menghindar pakai klonnya. Kalau enggak, Liam udah jadi vampir, woy. Baru kali ini nih Liam ke pojok. Bisa aja sih Liam pakai sihir ultinya yang dibantu Guardian Raiden itu. Tapi masalahnya ntar MP-nya langsung habis, jir. Ya udah, Liam coba serang terus-terusan deh. Pokoknya tembakin terus aja lah pakai sihir yang dia punya. Tapi beneran gak mempan, bejil. Dracula itu pun bilang kalau usaha Liam tuh sia-sia. Soalnya dia tuh abadi. Si Dracula itu aslinya gak hidup, makanya gak bisa mati. Pas dia praktekin motong tangannya juga langsung balik lagi dong. Tapi kalau gak hidup, Liam jadi kepikiran hal lain tuh. Tapi Liam malah lengah dan jadi ketangkep kan. Pas Liam mau digigit, dia langsung ngeluarin dashbox. Draculanya kejebak deh di sana. Karena dashbox kan sama ya kayak item box. Item itu cuma bisa masukin benda mati. Jadi harusnya Dracula yang katanya nggak hidup pasti bisa masuk dong ya. Nah, sekarang tinggal tungguin deh. Tuh Dracula bisa tahan berapa lama? 10 jam kemudian, masih aja belum berubah. Tapi tiba-tiba statnya si Dracula berubah jadi mati suri tuh. Jir, nggak kebayang deh. 10 tahun gak ngapa-ngapain sampai akhirnya mati suri, woy. Akhirnya Liam bisa istirahat juga. Tiba-tiba Radun ketawa. Dia terkesan tuh sama pola pikir dan keputusan Liam. Buat orang-orang yang jago sihir kan biasanya cenderung pakai sihir andalannya terus ya. Jadi ngelupain sihir-sihirnya yang lain. Nah, tapi Liam nih benar-benar ngehargain semua sihir yang dia punya. Emang deh, Liam nih maniak sihir, bejil.
Setelah Dracula dikalahin, Liam balik ke TKP tadi tuh. Asuna dan Jody ngejelasin si kondisi nih. Pasukan vampir tadi tuh benar-benar gak bergerak. Udah gitu giginya jadi pada rapuh anjay. Liam pun nyimpulin kalau mereka tuh udah bebas dari kekangan Dracula. Tiba-tiba pasukan mantan vampir kesakitan gitu dong dan keluar aura sihirnya. Kata Radon, ini tuh kekuatan Dracula yang ngendalin mereka. Tapi karena sumber yang hilang, bisa-bisa semua ini juga ikutan hilang cuy. Liam langsung ingat-ingat lagi tuh kejadian kemarin. Dan langsung pakai all clear ke orang-orang terdekat. Bener aja dong langsung pada sembuh. Tapi kan masih ribuan lagi ya. Liam jadi panik deh. Sama Radon langsung disuruh tenang dan pikirin kata-kata Liam yang tadi. Iya juga ya. Liam pun langsung manggil Guardian Radon tuh. Liam pakai baju tempurnya. Dan ngebikin all clear jadi skala area. Nah kalau gini kan ribuan orang langsung sembuh deh. Tapi Liam langsung tumbang dong. Wah, pasti MP-nya terkuras sih itu. Sejam kemudian, Liam bangun. Keadaan orang-orang yang disembuhin Liam juga udah oke banget. Malah pada senang tuh karena diselamatin. Chris tiba-tiba histeris tuh karena Liam pingsan. Alah, abis mana doang kok Chris? Jadilah, Liam pun merintahin mereka buat ngumpulin para vampir. Vampir yang emang vampir ya, bukannya hasil kreasinya Dracula. Begitu dikumpulin, lah taunya cuma segini doang dong. Bener-bener dah tuh Dracula. Bisa-bisanya jadi ribuan gitu. Vampir yang kelihatan kayak leadernya itu minta pengampunan sama Liam biar keluarganya dibebaskan. Dan sebagai gantinya, dia rela kok buat mengorbankan diri. Buset, Liam gak bakalan kayak gitu keles. Lagian kan ini salahnya Dracula ya. Justru Liam tuh malah mau ngajak mereka join. Dan Liam juga bisa ngasih privilege biar para vampir tuh bisa jalan bebas di siang hari. Tapi syarat dari Liam ada 2, yaitu nurut sama semua perintah Liam, dan gak boleh ada perselisihan internal. Udah deh, sisanya mah bebas mereka aja. Enak kan? Ya mereka auto mau lah. Kali ini Liam gak pakai kontrak familiar biasa, karena harus ngasih privilege tadi. Ya jadi Liam makanya kontrak high familiar deh. Vampir itu pun langsung berevolusi jadi bangsawan vampir anjay. Dan dia dinamain Alucard. Beberapa hari kemudian, Dracula bener-bener lenyap gak bersisa dong. Yeay, dan begini mereka udah bebas dari ancaman Dracula deh. Di sisi lain, taunya Liam di-stalk sama orang dong. Ya tujuannya udah jelas sih. Orang-orang itu pasti menguasain tanahnya Liam. Tapi ngeliat kekuatan Liam, para petinggi jadi ngerubah rencananya dong. Dia mau informasi tambahan lagi. Karena dia tuh takut sama sosok Liam. Ya kan Liam bisa aja jadi raja iblis atau pahlawan. Padahal Liam aja habis kecapean tuh. Otaknya diperas buat mikirin ribuan nama. Slime-slime Liam yang bernama Slilun sama Slipon itu nyamperin. Dan tahu-tahu malah dong. Nya patung Liam mini gitu bejil. Ya bukan beneran sih. Tapi kayak pahatan kayu. Tapi mereka ini jadi peliharaan lucu juga ya. Sekarang desa lagi berkembang buat dijadiin kota. Secara ketambahan ribuan penduduk kan. Reina diangkat jadi mandor. Guys sama Gigas patroli buat penjagaan. Kalau Chris dan yang lainnya sih udah pasti bagian berburu. Begitu lihat masih role masing-masing kayak gini, semuanya bener-bener berjalan lancar anjay. Tiba-tiba Guy nyamperin tuh. Dia ngabarin kalau ada manusia yang mau ketemu sama Raja Liam. Kabarnya mereka tuh pedagang dari Quistador. Liam mikir tuh, hah? Raja? Liam kan gak mau dianggap raja ya? Si Guy malah gak terima. Dia langsung teriak-teriak tuh kalau dia ngakuin Liam sebagai raja negeri ini. Dan nanyain pendapat orang lain. Semuanya malah bingung tuh sama perkataan Guy. Karena dari awal ya mereka udah nganggap Liam sebagai raja mereka kan. Radon cuma ketawa aja tuh. Terus dia keluar. Di situ Radon sebagai naga emas ngumumin kalau dia tuh mengakui Liam Hamilton sebagai raja di negeri ini. Anjay, udah resmi jadi raja deh sekarang. Besoknya Liam teleport tuh ke rumah Scarlett. Scarlett seneng banget lah disamperin sama Liam. Tapi Liamnya malah langsung nanyain urusan kerajaan. Aduh, dasar gak peka. Ya, Scarlett udah nyelidikin situasi di sini sih. Tapi entah kenapa orang-orang tuh malah kayak nyembunyiin sesuatu dari Scarlett. Liam sih nebak pasti ada rahasia di tanah itu deh. Tapi Radonnya malah diem aja.
Jadilah Liam mau nebak kalau mungkin ini tuh cuma perkara sepele. Scarlett juga setuju tuh. Orang tuan tanahnya aja kayak nggak tertarik gitu. Karena udah beres, Liam langsung cabut deh. Aduh, kasihan Scarlett. Malah langsung ditinggal lagi. Huhuhu. Begitu sampai, Liam langsung nanya ini itu tuh ke Radon. Liam tuh tahu kalau Radon diem aja berarti pasti ada sesuatu. Soalnya Radon kan nggak pinter bohong. Malah dibalikin dong sama Radon. Observasimu nggak kayak anak 12 tahun. Kenapa tuh? Nah loh, kalau ditanya gitu kan Liam juga susah ya jawabnya. Orang dia tiba-tiba ke isekai kok. Jadilah Radon nanya tuh ke Liam. Kira-kira kenapa di sini ada Guardian Radon? Padahal kan Radon udah sekuat itu. Nggak perlu pakai Guardian lagi kan? Liam langsung nyari jawabannya deh. Kira-kira apa ya yang dilindungin sama Guardian Radon? Begitu nggak, dia langsung pergi ke tempat rahasia kemarin. Pasti ada apa-apa kan di sini? Jadilah Liam coba nyalurin sihirnya ke ruangan ini. Muncul tangga dong. Begitu masuk, ruangannya tuh sama kayak yang di atas. Tapi sensasinya beda. Liam nebak kalau ini tuh semacam Magicpedia gitu. Sama Radon langsung dikonfirm tuh kalau ini tuh emang alat penyimpanan kuno. Soalnya naga tuh mirip kayak burung gagak. Punya kebiasaan buat ngumpulin barang gitu. Sedangkan ini kan sarang naga ya, yang berarti sarangnya mantra-mantra kuno cuy. Wailah, ini mah surga dunianya Liam dong. Sama Radon dikasih tahu juga kalau ini tuh tempat pertama. Kalau Liam udah naik level, dia bisa ngakses yang lain juga tuh. Dikasih tahu gitu yang ada Liam mah makin semangat cuy. Nggak pakai babi buh. Liam langsung pelajarin tuh. Pas Liam mau meraktekin pakai kapasitas limitnya, malah muncul gelembung dong. Begitu satu pecah, semuanya ikut pecah. Alias sihir Liam tuh ke-cancel. Pas Liam nyoba pakai sihir lain juga sama. Kalau dipaksain Liam malah keusir bejil. Sihir Liam bener-bener ke-cancel semua. Tapi Liam gak mau nyerah. Dia coba lagi tuh. Begitu gelembungnya muncul, Liam coba lempar batu. Terus ditembak pakai sihir. Dari observasinya ini, gelembungnya tuh kebal fisik dan berkembang biak kalau kena sihir. Jadi makin lama gelembungnya tuh bakalan makin banyak. Dan hadiahnya adalah sihir kuno itu. Radon juga ngasih spoiler tuh gimana cara ngelarinnya. Tapi Liam punya caranya sendiri. Yaitu pakai klon Liam. Yang satu nge-trigger ujian. Dan yang satunya nembakin gelembung. Sejam kemudian akhirnya mereka nyelesain ujiannya deh. Bejil, Radon gak nyangka tuh bisa kelar secepat ini. Di luar, Liam langsung praktekin tuh sihir barunya sama klonnya. Yang satu nyerang, terus yang satunya nahan pakai sihir kuno. Sihir kuno ini bentuknya kayak shield gitu. Dan bisa nahan satu serangan fisik. Terus kalau lebih dari satu kayak gini, tinggal bikin shield yang banyak aja deh. Tapi Liam sadar kalau dia tuh harus lebih improve. Kalau dibandingin kecepatan sihir Liam sama panah dan speednya Asuna, kecepatannya Liam tuh masih nggak ada apa-apanya cuy. Sama Radon, Liam disuruh naikin level biar bisa ke lantai selanjutnya. Soalnya di sana tuh ada Absolute Magic Shield. Dari namanya aja udah ketahuan kan bentuknya kayak mana. Tapi sama Liam bisa dikira-kira sendiri dong. Jadilah dia mulai proses bikin sihir baru. Dan bereksperimen di kepalanya sendiri. Begitu selesai, langsung bisa dipraktekin tuh sama Liam. Absolute Magic Shield versi Liam sendiri. Mana kata Radon bentuknya sama persis lagi. Anjay banget, jir. Jadilah Liam lanjut latihan tuh sampai malam. Makin hari, Radon makin terkesan lah sama Liam. Liam tuh satu-satunya manusia yang bisa masuk sarang naga setelah berabad-abad loh. Udah gitu bikin mantra kuno sendiri lagi. Dan kalau berkaitan sama sihir, pasti mukanya seceria ini cuy. Di Another World, Liam lagi latihan tuh. Tapi kali ini dia latihan sama sensitivitasnya. Katanya biar bisa ngedeteksi keberadaan sihir pakai hidungnya doang. Kalau Liam udah terbiasa, nanti barrier fisik sama sihirnya pasti jadi lebih bagus lagi tuh. Tapi sama Radon malah disuruh pakai bebarengan langsung dong. Ya Liam sih bisa aja. Tapi kalau ada cara yang efisien kenapa enggak kan? Lagian kalau masalah ngembangin sihir mah, Liam jagonya cuy. Besoknya, Liam ketemu sama perwakilan kerajaan Palta. Namanya X-Blast. X ngomong kalau Palta tuh pengen Liam jadi suaminya Lady Flora, putri kerajaan mereka. Buset, dadakan bener, jir. Lady Floranya tuh emang cantik sih. Tapi mendingan ngobrol-ngobrol dulu gak sih?
Tiba-tiba Liam merasa ada bahaya mendekat. Benar aja dong, ada makhluk api yang nyerang mereka dan langsung meledak. Phew, untungnya Liam udah ngeluarin shield tuh. Kata Radon, makhluk tadi tuh namanya Suicide Element. Monster buatan yang bisa meledak dan dikendalikan sama seseorang. Pas ngeliat kalau X juga ngilang, Liam mikir lah, jangan-jangan pelakunya tuh ya si X sendiri. Liam langsung jemput Scarlet ke TKP lah. Pas Liam mengenalin Flora ke Scarlet, Scarlet baru dengar kalau ada anak Raja Palta yang namanya Flora dong. Pas dicek lagi, ternyata Flora ini anak haramnya Raja Palta. Buktinya ada tanda lahir di dadanya. Begitu Liam ceritain soal Suicide Element, Scarlet langsung ngeh. Kalau ini tuh akal-akalannya Palta. Kan kalau Flora terbunuh di tempat Liam, kerajaan Palta bisa punya alasan buat nyerang ke sini kan? Begitu Floranya bangun, dia langsung nyuruh Liam sama Scarlet buat jauh-jauh dari dia. Katanya badannya tuh udah dikutuk gitu. Tapi ginian doang mah easy buat Liam. Begitu dipakein sihir penyembuh, kutukannya langsung hilang deh tuh. Liam kepo lah, itu kutukan apaan? Kata Flora, kutukan tadi tuh bisa bikin korban berubah jadi monster gitu. Terus bisa dikendaliin juga. Wah, berarti emang Palta tuh punya niat buruk nih sama Liam. Liam terus nyuruh Flora buat tinggal di sini dulu deh. Terus Scarlet ngamuk lah gara-gara Liam diremehin sama bangsa lain. Gak cuma Palta loh, tapi semua negara. Menurut Scarlet, Liam tuh harus unjuk kekuatan. Tapi bukan pakai perang ya. Scarlet nyuruh Liam buat nyiptain mata uang. Scarlet terus nunjukin lah 3 koin uang dari Jamil. Kalau Liam bisa bikin koin yang lebih bagus dan berharga dari koin-koin ini, pasti negara Liam gak bakalan diremehin lagi. Ya udah deh, Liam langsung bikin koin perak sawah perunggu pakai bantuan Genome dan Salamander. Scarlet kaget banget lah. Baru ini loh ada yang nyiptain koin perunggu semurni ini. Sasuga Liam. Asuna sama Jody langsung ngebawa koin-koin ini ke guild buat dinilai. Pas dicek, bapaknya kaget tuh karena koinnya bagus banget. Bahkan 1 koin Liam tuh setara sama 3 koin Jamil dong. Widih, gokil nggak tuh? Besoknya Bruno kakaknya Liam datang. Ternyata tuh Bruno minta izin ke Liam buat berdagang sama negara ini. Scarlet sih setuju-setuju aja. Soalnya Bruno tuh ngehargain Liam banget. Nggak kayak Albrevit kakak pertama Liam yang sombong banget. Jadi, walaupun kerajaan Bruno tuh masih miskin, tapi Liam tuh mau deh kerja sama dia. Besoknya di Another World, Liam ngobrol-ngobrol tuh sama Radon. Radon nyuruh Liam buat memperkuat mananya, biar sihirnya tuh makin kuat. Ya siapa tahu kan ada negara yang mau ngebunuh Liam lagi kayak kemarin. Radon nyuruh Liam buat pakai mana tanpa dijadiin sihir. Liam bingung lah maksud Radon kayak mana. Tiba-tiba ada yang keluar dari badan Liam dong. Mana bocil cewek lagi. Lah bejir, ternyata itu Radon dong. Kok jadi loli, cu? Gak pakai babi bu, Radon langsung nyontohin maksud perkataannya tadi. Radon ngalirin mananya ke kaki. Wah, speednya langsung nambah drastis tuh. Liam ikut-ikutan deh. Bisa sih, tapi langsung hilang bejil. Wah, harus banyak latihan lagi sih ini. Ya udah, Radon langsung bikin menu latihan buat Liam. Radon bikin gelembung-gelembung di bagian tubuh Liam. Terus Liam harus masukin 5% mana ke masing-masing gelembung. Terus dinaikin lagi jadi 20% tiap 10 detik. Pas dicoba ternyata susah anjir. Tapi namanya juga Liam, gak bakal nyerah gitu aja lah ya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Liam udah nguasain tuh. Anjay, Radon kagum banget lah sama bakat sihirnya Liam. Bisa-bisanya loh ada manusia sejago ini. Terus gara-gara latihan tadi, pemakaian mana Liam jadi efisien banget. Dan kekuatan sihirnya meningkat pesat deh. Anjay, makasih Radon Loli. Besoknya pas rapat, ada laporan kalau mereka tuh kekurangan garam. Oh alah, ini mah gampang. Liam tinggal bikin aja pakai sihir. Tapi menurut Jody, mendingan cari cara deh biar para warga bisa ngehasilin sendiri. Gak lucu juga kan Raja ngurusin hal ginian terus? Iya juga sih ya. Asuna terus ngomong, coba ya mereka punya laut di sini. Pasti gampang kan cari garam? Tapi kata Scarlet, di sini tuh dulu ada laut. Tapi gara-gara perang 3 naga, Radon ngejatuhin daratan besar di daerah Palta. Nah, gara-gara itu air laut gak bisa ngalir ke sini lagi deh. Oh alah, jadi gara-gara elu Todon. Di Another World, Liam ngajakin Radon buat rundingan tuh soal tadi. Liam sih udah punya mantra buat munculin air laut. Tapi kalau bikin laut mah, mana Liam kurang, jir.
Lagian Radon juga nggak mau ngasih mananya lagi. Pelit. Ya udah sih, bikin lautnya sekuat lu aja, kata Radon nyantai. Ya udah, besoknya Liam bikin laut deh tuh. Ya walaupun lebih mirip kayak danau sih, tapi airnya dari laut asli, Jir. Liam kayak bikin konektor gitu pakai item box buat ngalirin air laut ke sini. Jadi air di sini tuh nggak akan kering deh. Wah, emang anjay Liam nih, bisa-bisanya kepikiran loh. Yeay, karena udah ada laut, enaknya berenang dulu nggak sih? Tuh kan, baru bentar udah penuh cewek-cewek pakai baju renang deh. Ya udah, Liam sama cewek-ceweknya langsung main di pantai deh. Sekali-kali nyantai dulu nggak apa-apa ya kan? Hihihi. Makin lama kotanya Liam makin ramai sama pendatang, Jir. Ini gara-gara mata uangnya Liam yang nilainya gede juga sih. Udah gitu, lokasi tanah ini juga strategis banget lagi. Auto jadi pusat perdagangan deh. Saking pesatnya, negara-negara tetangga tuh sampai ngirim mata-mata tuh buat nge-stalking Liam. Tiba-tiba Selilun sama Selipon nyapa Liam. Tapi badannya kotor banget, anjoy. Liam mikir lah, ini pasti gara-gara jalan kotanya masih tanah, Jir. Akhirnya Liam nyuruh para gigas buat ngeratain tanah. Dan ngangkut batu-batu besar buat dijadiin kerikil. Sedangkan Gnome disummon buat ngegali jalan. Wah, udah kelihatan nih kalau Liam mau ngaspal jalan. Hihihi. Bener kan? Begitu para giga selesai bikin kerikil, tuh kerikil dituang ke parit. Terus disembur api sama salamander biar halus. Tara, jadi deh jalanan beraspal. Mata-mata negara tetangga pada siksek-sok tuh ngeliatnya. Hihihi. Karena yang di kota udah beres, Liam berencana buat bikin jalan sampai perbatasan, biar kereta-kereta pedagang tuh juga enak lewatnya. Liam sadar kalau semua fasilitas tuh harus diperhatiin baik-baik. Ya asal nggak dikorup mas semuanya pasti bakalan cakep nggak sih? Besoknya, Radon nyuruh Liam buat pakai sihir pendeteksi. Liam notice dong kalau mata-matanya tuh makin banyak. Kayaknya semua negara ngirim mata-mata, Jir. Liam langsung nanya tuh ke Scarlet soal jumlah kekuatan militer negara-negara tetangga. Menurut Scarlet, Jamil sama Palta tuh kira-kira punya tentara 20.000 personil. Sedangkan Guistador ada 50 ribuan. Tapi kalau mau all in sih, Jamil sama Palta ya bisa aja langsung ngeluarin 40.000 orang. Jomplang banget kan sama penduduk di sini? Soalnya Liam cuma punya 10 ribuan aja, anjir. Itu aja udah sama warga sipilnya. Radon terus bilang, kalau pasukan Liam dikasih baju perang sihir yang asli, pasti bisa tuh nandingin pasukan-pasukan negara tetangga. Ya masalahnya bahan buat bikinnya tuh nggak ada, Cuk. Liam terus nyoba pakai deteksi sihir lagi. Kali ini skalanya diperluas banget tuh. Tahu-tahu dia ngerasain sesuatu yang beda gitu di dalam tanah. Liam langsung manggil Gnome buat ngegali. Ada bebatuan aneh dong. Pas dicek, ini high mithril cuy. Udah gitu tambangnya gede banget lagi. Kalau gini sih Liam bisa bikin baju perang sihir buat pasukannya. Bejil, hoki banget lu Liam. Liam juga nyuruh Scarlet buat nyebarin berita ke semua negara. Kalau negeri ini tuh punya pertambahan high mithril. Kalau musuh-musuh tahu, pasti nyalinya bakalan langsung ciut deh tuh. Untuk sementara, proses pengaspalan jalan ditunda dulu. Soalnya nambang lebih penting cuy. Reina sedih tuh. Andai aja para elf bisa bantu-bantu. Pasti proyek jalan tol mereka nggak perlu mandek kan? Aslinya mereka tuh bisa pakai sihir. Tapi mantranya yang mereka tuh nggak tahu. Dan kalau belajar kan harus punya buku mantra dulu ya. Kalau Liam kan udah punya cincin Magicpedia nih. Makanya lebih praktis. Terus tiba-tiba Liam dapat ide buat ngeproduksi buku sihir secara massal dong. Tapi pastinya dengan bentuk yang lebih efisien ya. Sekarang kan udah ada high mithril. Jadi dia bisa bikin altar kayak punyanya Radon gitu. Tapi Liam punya ide yang lebih gila. Liam bikin jalan yang dilapisin high mithril gitu dong. Terus Liam kasih tuh mantra-mantra di dalamnya. Jadi tiap familiarnya Liam yang berdiri di atas jalan itu, auto bisa segala macam sihir dong. Anjay, OP banget cuy. Pas Reina cobain, bener aja dong dia bisa nembakin sihir. Liam terus ngajak semuanya buat latihan. Serentak para elf bisa nembakin fireball. Terus yang cowok-cowok juga bisa nembakin ice needle. Si Liam masih ada surprise lagi tuh. Reina disuruh pakai mantra telepon. Widih, beneran bisa calling orang dong. Jadi semua familiarnya Liam tuh bisa pakai sihir ini buat komunikasi. Widih, udah cocok banget nih negara buat disebut negeri sihir. Terus karena Flora juga udah jadi familiarnya Liam, dia jadi bisa pakai sihir juga deh. Apalagi karena jalur high mithril ini udah merata.
Jadi sihirnya tuh bisa dipakai juga di dalam rumah. Dan Liam pengennya tuh nih sihir bisa dipakai buat sumber api, air, dan cahaya gitu. Wah, Flora masih kultur shock tuh sama kebaikannya Liam. Kalau di Palta mah bangsawannya udah pada mentingin kepentingan pribadi doang, Jir. Rakyatnya dibiarin kesusahan. Lah, kok sama ya kayak negaraku? Tiba-tiba Liam ditelepon dong sama Guy. Katanya ada sekelompok orang yang ngaku sebagai dragon dari Quistador. Wah, Flora kenal tuh. Dragon tuh kesatria Quistador yang nunggangin naga gitu. Pas Liam disamperin, naga-naganya pada gelisah dong. Wah, ini sih pasti takut sama Radon gak sih? Akhirnya Kapten Dragon ngenalin diri. Namanya Sheila, putri ke-19 Quistador. Jir, anaknya 19, cu. Gak pakai babi bu, dia langsung ngajakin Liam duel dong. Awalnya Liam gak mau lah. Tapi kata Sheila ini tuh cara buat ngertiin sifat lawan dengan cepat. Sebenarnya ada sih cara lain, yaitu Liam harus pak-pik-pok slebeo sama Sheila. Tapi kan Liam masih bocil ya. Jadi ya duel aja deh. Ya udahlah, nggak ada pilihan lain lagi. Liam setuju deh. Begitu udah di posisi masing-masing, Sheila langsung gerak cepet banget dong. Liam auto pasang shield berlapis-lapis deh tuh. Tapi saking cepatnya Sheila, Liam sampai nggak tahu dia ada di mana. Terus Sheila lanjut nyerang pakai sihir. Wah, Liam bener-bener buta tuh. Untung aja dikasih tahu Radon buat ngehindar. Setelah dikit udah jadi SI konjir. Sheila udah yakin banget tuh bakalan menang. Tapi Liam langsung serius. Dia ngumpulin kabut di sekitarnya. Dan dengan mata tertutup, Liam langsung bisa nunjuk di mana keberadaan Sheila. Nah kan, Sheila kebingungan sendiri. Iyalah, ini kan kabut sihir. Jadi kalau ada kabut yang hilang dikit aja pasti Liam bisa ngerasain. Sheilanya langsung ngaku kalah dong. Katanya Liam udah cukup nunjukin kekuatannya. Mending sekarang ngobrol aja yuk. Tapi pas Liam bawa ke rumahnya pakai teleport, Sheila langsung shock tuh. Cian, belum pernah ngeliat sihir teleport ya? Sheila nebak kalau itu tuh pasti sihirnya naga mahkota. Cie, Raden dipanggil naga mahkota dong. Hihi. Ya udah, mereka pun langsung ngebahas tentang aliansi. Bangsa Quistador minta perjanjian non-agresi militer buat syarat aliansi. Lah, gitu doang. Gak perlu nikahin Tuan Putri nih, pikir Liam. Tunggu tuh bitru ini mah anjir. Liam jelas curiga dong. Takutnya ada maksud lain kan. Tapi Sheila ngomong kalau syaratnya tuh beneran cuma itu. Soalnya di Quistador tuh ada pepatah turun-temurun. Yaitu jangan berani-berani ngeganggu naga mahkota alias Radon. Wah, hayo lo Radon, Quistador pernah lu apain hei, sampai takut banget kayak gitu. Ya, Liam sih oke-oke aja ya. Toh dia gak mau punya musuh kan. Jadi mereka deal deh. Tapi Sheila masih kepo sama satu hal. Yaitu nama negara ini apaan sih anjir? Tiba-tiba Radon keluar dong. Dia bilang kalau negara ini namanya Liam Radon. Liam aslinya gak suka soalnya alay banget kan. Tapi ya udahlah ya, Radon yang mau ini. Ternyata Sheilanya lagi gemetaran tuh ngeliat si Radon. Ya elah, pernah diapain sih kalian sama Radon? Selesai rapat, Liam menganterin Sheila ke penginapan. Tapi pas keluar, Sheila salpok banget dong sama cahaya-cahaya di kota. Cakep banget, Jir. Liam ngomong lah kalau itu semua sihir. Wah, Sheila langsung syok dong. Sampai beneran ngintipin rumah orang. Apalagi pas lihat ada sihir air. Kalem, Sel, kalem. Ada sihir api juga loh. Wah, makin malam Sheila makin salpok deh tuh. Soalnya nih kota kelihatan makin cantik. Udah gitu, di sini juga ada pertambangan high mithril. Udah deh, Quistador gak bakalan berani macem-macem tuh. Terus Sheila bilang kalau di sini pasti banyak kristal sihir juga. Liam malah baru dengar tuh. Jadi Sheila ngejelasin deh. Kasarnya, kristal sihir tuh kayak residu-residu dari penggunaan sihir. Nah, residu-residu itu ntar kekumpul jadi kristal sihir. Hah, sihir kalian keluar residu? Tanya Liam kepo. Ya elah, gak relate Jir sama lu yang efisiensi sihirnya 100%. Hihihi. Pas Liam nanya ke Radon cuma nyuruh Liam buat nyobain ngeluarin sihir tapi gak usah pakai efisiensi 100%. Dan bener aja dong, kayak ada debu bercahaya gitu. Nah, debu-debu ini lama-lama numpuk tuh di tanah. Dan tumpukan itu yang bakalan jadi kristal sihir. Radon sih nebak harusnya udah ada beberapa kristal sihir di kota ini. Sama Liam langsung dicek lah pakai sihir deteksi. Beneran ada dong. Liam excited banget nih, ini kristal bisa diapain ya? Taunya nggak bisa dipakai apa-apa.
Tapi karena langka, batu ini lebih mahal dari berlian, Jir. Dan bisa dijual mahal banget buat dijadiin perhiasan. Wah, bisa jadi sumber pendapatan negara ini mah. Bejil cuan mulu loh. Besoknya, Liam manggil Bruno buat ngecek kristal sihirnya langsung. Dan pas Bruno pegang, dia langsung ngerti nih kalau ini masih muda. Cocok banget buat bangsawan yang mau nikah. Bruno bisa tahu itu dengan ngeliat coraknya. Makin tipis layarnya, makin tua kristalnya. Dan makin nyusut juga ukurannya. Ya, kira-kira butuh 300-an tahun kali ya. Terus, makin tua harganya juga makin mahal. Wah, itu sih gampang. Kan tinggal masukin dashboard aja nggak sih? 1 jam di dunia kan sama dengan 1 tahun di dashboard. 3 minggu kemudian, kristal sihir yang waktu itu kira-kira udah berumur 500-an tahun. Begitu dikeluarin, beneran jadi kecil banget dong. Tapi ini mahal ponjir harganya. Dan begitu ditaruh ke kotak perhiasan, widih makin cakep deh tuh. Langsung Liam taruh deh di item box. Liam jadiin tuh kristal buat hadiah persahabatan ke Raja Conquistador. Wah, mereka jelas shock banget lah. Bahkan langsung manggil penilai. Begitu tahu kalau ini kristal asli berumur 500 tahun, mereka senang banget dong. Bahkan Conquistador sampai ngasih hadiah balasan tuh buat Liam. Wah, kalau gini mah udah fix temenan deh mereka. Karena udah ada waktu luang, akhirnya Liam bisa jalan-jalan deh. Asuna sama Jody kangen tuh pengen berpetualang lagi sama Liam. Tapi Liam males kalau harus pulang ke negaranya dulu. Ntar papasan sama Albrecht gimana? Tuh lihat, Albrecht aja lagi kesel sama Liam yang makin terkenal. Sorry ya Albrecht, Liam hidupnya di sini udah bahagia. Dia juga dikelilingin sama orang-orang yang sayang sama dia loh. Terus pas rapat, Scarlett nyuruh Liam buat gak usah musingin hal-hal politik lagi. Soalnya negara mereka udah aman tentrem banget nih. Scarlett nyuruh Liam buat lakuin apa yang Liam suka aja. Ntar kalau mereka butuh bantuan, baru deh Liam dipanggil. Yang Liam suka ya? Apalagi coba kalau bukan belajar sihir. Yuk, Raden Loli kita latihan sihir lagi. Dasar maniak sihir. Nah, inilah akhir dari video kali ini. Gimana menurut kalian guys? Keren banget kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Ya, matane, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.